Dok, Oh, baik. kenapa mukamu sedih banget sih? Pusing aku, Dok. Kenapa sih? Lagi banyak pikiran nih. Aku tuh punya saudara kan, Dok. Kenapa? Dia tuh punya penyakit asam urat. Mm-mm. Aku pusing. Dia udah konsumsi obat selama 2 tahun, Dok. 2 tahun? 2 tahun. Obat kimia? Beneran obat kimia. Makanya aku tuh bingung. Bahaya nggak ya buat saudaraku itu konsumsi obat kimia selama 2 tahun? Obat kimia dikonsumsi 2 tahun jelas bahaya dong. Pasti bahaya. Kenapa? Karena dia namanya obat kimia masuk di dalam tubuh, diproses dalam tubuh dan akhirnya mengendap di ginjal. Pasti. Dan yang akan jadi korbannya adalah si ginjalnya tersebut. Berarti bener-bener bahaya ya itu buat saudaraku ya, Dok. Bener banget. Terus kalau obat alami, obat herbal alami kan udah banyak nih sekarang. Itu kira-kira untuk menggantikan obat kimia itu cukup baik dan aman nggak sih buat saudaraku? Kalau itu obat herbal, bener-bener obat herbal yang dari tumbuh-tumbuhan dan buah, aku pikir kenapa tidak? Itu justru malah aman banget. Itu recommended banget bagi aku. Karena obat kimia tetap ngobati ya, tapi tetap didukung dengan obat herbal. Soalnya sebagai penyeimbang gitu, Rif. Berarti nggak cuma obat herbal ya, kita juga harus benar-benar jaga pola hidup kita yang sehat ya, Dok. Bener banget. Nah, ngomongin tentang hidup sehat, nah jangan lupa saudaramu suruh olahraga deh. Pasti. Terus Aku makan besok- makanan yang bergizi, terus pasti. gaya hidupnya yang bagus, Pasti. pola hidupnya diatur. Bener. Karena itu penting banget, gak cuman konsumsi obat kimia yang terkontrol, juga konsumsi tadi apa? Obat herbal ya tadi. Bener, Ya? obat herbal. Herbal tadi yang dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan, kenapa enggak konsumsi? Tapi juga harus olahraga tentunya. Pastinya. Sekarang kan banyak tuh, Dok, obat herbal dari buah, dari tumbuhan, misal dari buah manggis tuh. Kayak apa sih sebenarnya manfaat-manfaat, misal nih buah manggis, kulit manggisnya itu kan biasanya banyak khasiatnya ya, dengar-dengar. Itu apa sih manfaatnya? Berarti Ifki udah banyak tahu ya tentang kulit manggis ya. Heeh. Kulit manggis itu bagus If untuk sebagai antioksidan, Oh. penangkal radikal bebas. Jadi sekarang itu petani-petani di daerah terpencil, di petani-petani di daerah-daerah gitu, mereka rata-rata mengganti tanaman mereka dengan buah manggis karena penting banget ya. Jadi petani itu banyak diuntungkan dengan adanya penemuan-penemuan tersebut. Akhirnya kulit manggis jadi pilihan untuk mereka dijual ke pasaran dan diolah menjadi obat herbal gitu. Kan Itu- banyak kan ya, nggak cuma buah manggis, ada apel, mengkudu, madu itu paling banyak kan yang mengandung madu. Itu manfaatnya dari jenis-jenis kayak gitu tuh apa sih? Kalau untuk tadi yang madu itu, madu otomatis dari sebelum kita lahir ya, Ya. dari nenek moyang kita, dari leluhur kita, konsumsi madu itu memang untuk keseharian mereka. Apalagi di zaman kerajaan dulu, mereka untuk daya tahan tubuhnya memang konsumsi madu. Gitu. Jadi memang madu memang bagus banget. Jadi terus banyak orang yang tertolong banget untuk kasus-kasus orang dengan sakit cancer itu pakai apel bagus. Ternyata di dalam buah apel itu sebagai antioksidan, penangkal radikal bebas. Seperti ini, kita lagi di luar gini. Ini sih enak ya tempatnya, sejuk ya. Ya, seger gitu ya. Seger. Apalagi kalau, tapi kita juga tidak bisa menghindari dong dari debu, dari asap kendaraan bermotor, terus asap rokok, kemudian apalagi ini radiasi HP, itu kan radikal bebasnya banyak banget ya. Jadi kalau Rifki bisa nemuin ada buah-buahan kulit manggis, terus buah apel, terus kemudian dari madu, itu bagus banget untuk menangkal radikal bebas. Karena tanpa kita sadari bahwa nantinya itu cancer itu kita tidak aja diderita untuk usia tua aja, usia muda pun juga bisa juga terkena. Pokoknya harus waspada ya dari sejak Bener dini banget, itu ya, Dok. sejak dini harus waspada kayak gitu. Nah kemarin tuh aku nggak, pas waktu aku di rumah sakit, pulang dari rumah sakit gitu, masih di dalam rumah sakit sih, baca-baca artikel ilmiah. Itu baca di beberapa jurnal bahwa dari ini ekstrak dari kulit manggis, terus dari buah apel, terus dari sirsak. Nah, sirsak ini terakhir itu ada yang meneliti. Aku lupa nih penelitiannya dari mana, tapi yang jelas itu udah masuk jurnal dari Eropa juga bahwa sirsak itu ternyata bagus untuk
mengobati cancer. Sakit kok masih sakit terus loh, terus dia nyaranin untuk mengkonsumsi buah-buah yang ada di kulit manggis, terus yang udah di ekstrak-ekstrak tadi itu, ternyata bisa untuk menekan rasa sakit. Ternyata si perannya tuh si Rosella, kata temenku. Rosella, kandungan apa yang ada di Rosella itu sebenarnya? Ya, dia bisa menekan rasa sakit. Nah, keuntungan yang berikutnya kalau Ifki menemukan ada beberapa obat herbal itu biasanya tidak menimbulkan ketergantungan. Iya kan? Amannya berarti itu. Yes, bener banget, karena kan dari sebelum kita lahir atau ditemukan obat kimia kan leluhur-leluhur kita kan udah mengkonsumsi obat herbal, gitu ya, dan mereka otomatis sehat kan, sehat banget. Jadi memang nggak bisa dipungkiri lah kalau obat herbal itu bisa masih menjadi andalan andalan, bisa diunggulkan, dan di era yang masa kini, era internet, era maju seperti ini, menjadi trendmark lagi untuk muncul kembali untuk menjadi solusi baru gitu ya. Karena orang mulai sadar bahwa pentingnya konsumsi back to nature, kembali ke alam herbal. Bener banget. Bener kan? Berarti mulai sekarang aku mungkin lebih saran ke saudaraku itu ya, untuk lebih mengonsumsi buah-buahan. Penting banget nih, penting banget. Selain itu juga, ternyata si beberapa obat herbal itu, orang-orang zaman dulu mana ada yang hipertensi, bener ya, sakit gula, betul kan? Di zaman sekarang dengan pola hidup yang serumit itu, dengan konsumsi yang tidak teratur, mulai muncul gitu ya. Betul, mereka kan, ya sekarang kan terpapar namanya junk food. Benar, junk food. Apalagi Ifki, teman-teman Ifki, teman-teman aku juga kan. Nah, terpapar tuh junk food, gaya hidup nge-games, junk food, ngopi nggak ukuran, itu kan, makan bebas nggak pernah olahraga. Kembali ke obat herbal itu penting banget. Soalnya kalau memang udah kena hipertensi, dia akan selamanya minum obat hipertensi. Nah, yang kalah otomatis betul, dia akan mengendap. Makanya untuk sebagai penyeimbang ya tetap hipertensi, tetap diobati, tapi kan bisa dikurangi dosis paling minimal sekali kan. Dan sebagai penyeimbangnya obat herbal tersebut ditambah pola hidup yang sehat. Bener banget. Pola hidup yang sehat otomatis Ibu udah tahu dong. Udah pasti. Olahraga pagi hari, istirahat yang cukup. Betul. Olahraga itu baiknya kapan? Pagi hari dong. Pagi. Kalau nggak punya waktu gimana? Pasti punya waktu. Kita bangun jam berapa? Jam 5 kan? Ya, jam 5. Jam 5 sebelum mandi kita gerak-gerak tubuh dulu. Bener. Minimal berapa menit? 15 sampai 30 menit. Ya, 30 lah udah gerak-gerak cukup. aja. Lari-lari kecil, olahraga senam-senam kecil. Nanti kita bekerja, pulang kerja jam 2, jam 3 kita bisa fitness. Kalau nggak bisa ke fitness center, kita bisa lari-lari, jalan-jalan, sepedaan. Bisa, nggak harus dong seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali, 3 kali nggak masalah, asalkan kita tetap berolahraga. Dan daripada nggak sama sekali gitu ya. Bener, olahraga yang baik adalah olahraga yang tidak harus langsung 2 jam, 4 jam, nggak perlu, teratur. 30 menit, 1 jam, 60 menit. Dan paling bagus diusahakan di bawah sinar UV, tidak boleh lebih dari 30 menit. Karena dia bisa pemecahan vitamin D. Bagus untuk penguatan tulang, kayak gitu juga. Nah, penting juga selain tadi kita bahas tentang darah tinggi. Benar. Nah, gula tadi. Tanpa kita sadari banyak kasus di rumah sakit yang aku tangani, orang sakit gula itu usianya produktif. Usia produktif tuh, perlu diingat, usia. Nah, terakhir nih. Diabetes atau penyakit gula itu ada tipe 1, tipe 2. Apa aja? Kalau yang tipe 1 itu memang dia udah bawaan genetik. Kalau yang tipe 2, nah itu biasanya karena gaya hidup yang kurang baik. Biasanya banyak kasus usia 18 tahun sampai usia 45 tahun sekarang kena gula, hati-hati. Aduh. Kenapa? Ngeri ya. Coba deh. Kalau aku pas waktu kan ini rumah sakitku kan juga daerah desa ya, desa. Aku juga praktek juga di kota. Nah, aku pernah nih nggak sengaja beli ballpoint. Di warung itu aku ngelihat nih dari bawah di etalasenya sampai atas nggak ada makanan minuman yang sehat. Jadi bayangin aja, kita itu lagi terkepung oleh beberapa penyakit tanpa kita sadari. Bener banget kan? Kalau kita nggak bisa menjaga dengan pola hidup yang bagus dan sehat dan konsumsi yang benar-benar aman untuk tubuh kita sebagai barrier hidup kita, bahaya. Kita bisa kena. Kalau sudah kena gula,
Aduh. kamu akan selamanya minum obat gula. Aduh, Hati-hati amit-amit banget, ya, aduh, hati-hati ngeri ya. banget, serius. Apalagi kalau udah komplikasi, kakinya jadi bau, Aduh. nanti bisa diamputasi, Aduh, itu ngeri ginjalnya banget. kena, cuci darah, ngeri banget. Aku nggak lagi ngakut-nakutin soalnya, karena gini, kalau obat gula itu gulanya bisa normal, cuman nanti pasti yang kena ginjalnya kalau terus-terusan. Itu ujungnya ginjal ya, karena obat itu ya. Hati-hati obat kimia. Makanya sebagai penyeimbang, obat kimia tetap diminum tapi dosisnya kecil. Kecil aja, Kecil. kurangin seminim Dan mungkin ya. obat kimia yang aman. Nah, obat gula itu kan yang direkomendasi oleh pertemuan kemarin aku ikut seminar di International Asia Oceania Pacific yang kebetulan ada di Jogja kemarin. Pesertanya dari Eropa, dia menyarankan obat gula yang aman ternyata memang itu golongan yang memang lewat suntik karena dia tidak melewati mulut, lewat organ pencernaan. Nah, Iya, iya. sebab itu untuk menstabilkan itu kita butuh namanya penyeimbang dari alam. Bener. Nah, orang ketahui bahwa herbal namanya. Nah, kalau aku menyebutnya yang bisa menstabilkan dari alam. Kita Alami, kembali lagi ya. alam, Back to alami, nature back to pokoknya. nature, otomatis gitu. Dan kalau Ifki memang saudaranya tadi kolesterol, aku saranin tetap obat kimia boleh dikonsumsi, tapi dosisnya kecil ya, dalam pengawasan dokter. Yang pertama itu. Dan supaya tidak ketergantungan dengan obat banget, tetap harus tadi obat herbal. Obat herbal, buah-buahan. Maksudnya obat herbal tuh gini loh, If. Yang tadi ada itu kandungan tadi, kandungan dari kulit manggis, madu, nah, mengkudu, rosella, apel, apel, sirsak. Bener. Tuh. Kalau bisa yang seperti itu deh. Soalnya gini, selain itu kan dia otomatis kalau orang kena gula, nah, kalau kena gula otomatis langsung biasanya dia otomatis kadar metabolisme tidak stabil. Ya. Terus juga berpengaruh ke tekanan darah. Makanya ada spesialis namanya penyakit dalam dan hipertensi dan endokrin. Karena itu hubungannya erat banget. Gara-gara kolesterol yang tinggi, ya kan, semua bisa kena soalnya. Iya, Ngeri loh, ya. zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu kalau Ifki deh ke suatu rumah makan, itu makanan itu bener-bener banget, itu kolesterolnya tinggi banget. Tapi nikmat tuh, gimana itu? Nah, selain kolesterol juga asam urat loh. Ah, Tanpa kita sadari masuk. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa menikmati hidup, bener, itu yang utama. makan enak, menikmati hidup, sehat. sehat. Ah. Susah itu gimana itu? Nah, itu tadi. Makan enak tetap, makan yang sehat tetap. Nah, apa yang masuk ke dalam mulut bisa dikendalikan. Makan enak tetap enak. Daging, Iya. salmon, Waduh. ikan gabus, ikan lele. Waduh, jadi lapar aku. Iya. Sate kambing, Waduh. sate sapi. Waduh, itu enak semua kan? aku itu. Iya, apalagi kalau kita masuk ke rumah makan Padang, nggak mungkin dong kita milih-milih. Bener. Betul toh? Kita tetap sebagai bisa penyeimbang, tapi kita harus mengendalikan apa yang masuk ke dalam mulut. Bener. Nah, kalau memang nggak bisa mengendalikan, nah kita cek dong rutin kesehatan. Kolesterol kita berapa, asam urat kita berapa, tekanan darah kita berapa, gula darah kita berapa. Nah, dari situ kita jadi tahu, aku bisa ngerem nih sampai sini. Berapa sih kadarku? Tapi kalau udah terlalu tinggi, jangan sedih. Tetap bisa diobati obat kimia, tapi tidak ketergantungan dan ditambah dengan yang dari alami tadi, obat-obat bener herbal. banget. Nah, pilihlah obat-obat herbal yang memang alami banget untuk tubuh dan itu aman banget. Nah, Pasti, itu pilih pasti, itu aja, bener, If, bener. menurutku. Bener. Karena, nah selain kita nggak bisa dong. Oh, enak banget ya Iya. kan? Nggak enak, ya itu namanya enak Menolak banget. juga nggak bisa, nahan. Menolak nggak bisa dong. Apalagi kita yang berjiwa muda kayak gini. Sakit nggak harus menunggu sampai usia tua. Iya. Bisa datang kapan aja ya. Betul. Nah, kan yang penting, wah makan enak, yang penting sehat. Duh, salah. Sehat itu karunia. Bener. Sehat itu karunia. Harus kita benar-benar kita syukuri banget. Tapi orang itu maunya sehat terus. Tapi dia tidak bisa menjaga dan Lupa, mempertahankan. terlalu menikmati. Menjaga dan mempertahankan. Apalagi di usia muda seperti kita ini, godaan-godaan dari teman-teman, iya, teman-teman rokok, minum alkohol. Kalau bisa Ifki jangan deh, karena itu nggak baik banget untuk tubuh Ifki. Ya. Terus kita harus mengendalikan namanya pola hidup sehat yang baik.
olahraga, usahakan bro olahraga. Siap, Futsal kan, dokter. hobinya kan? Oh, iya bener, kok Basket? tahu? Masih Aduh, basket nggak? Masih. Serius? Masih. Nanti aku diajak ya. Wah siap. Aku habis beli sepeda nih. Wih, Kapan-kapan main tempat aku ya. Nanti ya. boleh sepeda bareng. Oke. Goes pagi-pagi. Sip. Wih, mantap. Nanti aku kasih tahu kapan kita harus goes. Siap. Aduh, Sip. makasih banget dok. Thank hari you. ini Mm-mm. banyak ilmu yang aku dapat Thank you dari banget. dokter. Kita nanti kalau jumpa lagi Pasti. bisa kita ke praktekanku aja. Nanti Siap. kita akan bahas semuanya. Kita ajak deh saudaramu atau siapapun Siap. boleh, atau kamu mau korek-korek Kita informasi. sharing-sharing pokoknya Boleh. ya dok. Nanti kalau Ifki tadi yang tadi Ifki kenalin itu apa produk herbal tadi itu Ya, yang kenalin alami. itu dibawa aja. Nanti Siap. aku baca deh, aku pelajari bener-bener aman apa enggak. Siap, Karena siap. sekarang banyak penemuan ilmiah banyak obat herbal yang berhenti di penelitian ilmiah karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah makanya nanti Ifki coba deh bawa ya. Siap, siap. Kapan mau ke sana? Segera lah. Jangan Pokoknya lupa aku ya. bakal hubungin Telepon dokter ya. Andre. Telepon. Siap. Telepon-teleponnya masih kan? Masih. Sip, Ya. sip. Aku mau lanjut balik dulu ya. Wih, jalan kaki ini dok. Jalan lah. Wih, Kapan lagi kalau mau olahraga? mantep. Dokter kan harus mencontoh yang baik. Wah, bener-bener. Memberi Ini contoh yang dokter baik. saya ini, dokter saya ini bener. Salam buat keluarga ya. Siap, siap. Makasih ya dok. Oke, dadah. Siap. Yuk, duluan ya. Yuk. Yuk. Bagaimana? Sudah temukan jawabannya? Jangan lupa untuk saksikan terus Vitanosin Solusinya. Dan jangan lupa untuk ikuti seluruh akun sosial media Vitanosin dan juga download aplikasi Vitanosin. Sampai jumpa! Dalam jangka panjang, sebagian obat dapat menyebabkan lebih banyak kerugiannya dibandingkan manfaat positifnya. Pada beberapa kasus, obat yang dijual belikan secara bebas ataupun obat kimia, jika dikonsumsi dalam pengobatan jangka panjang, biasanya lebih banyak resikonya dibandingkan manfaatnya. Lalu, solusi apa yang sebenarnya kita butuhkan? Temukan jawabannya di Vitanosin Solusinya. Itu Ifki bukan sih? If? Wih, Hei, apa kabar? dokter Andre baik dok, Oh, baik. kenapa? Mukamu sedih banget sih? Pusing aku dok. Kenapa sih? Lagi banyak pikiran nih. Aku tuh punya saudara kan dok. Kenapa? Dia tuh punya penyakit asam urat. Mm-mm. Aku pusing. Dia udah konsumsi obat selama 2 tahun dok. 2 tahun? 2 tahun. Obat kimia? Beneran obat kimia. Makanya aku tuh bingung. Bahaya nggak ya buat saudaraku itu konsumsi obat kimia selama 2 tahun? Obat kimia dikonsumsi 2 tahun jelas bahaya dong. Pasti bahaya. Kenapa? Karena dia namanya obat kimia masuk di dalam tubuh, diproses dalam tubuh dan akhirnya mengendap di ginjal. Pasti. Dan yang akan jadi korbannya adalah si ginjalnya tersebut. Berarti bener-bener bahaya ya itu buat saudaraku ya dok. Bener banget. Terus kalau obat alami, obat herbal alami kan udah banyak nih sekarang. Itu kira-kira untuk menggantikan obat kimia itu cukup baik dan aman nggak sih buat saudaraku? Kalau itu obat herbal, bener-bener obat herbal yang dari tumbuh-tumbuhan dan buah, aku pikir kenapa tidak? Itu justru malah aman banget. Itu recommended banget bagi aku. Karena obat kimia tetap ngobati ya, tapi tetap didukung dengan obat herbal. Soalnya sebagai penyeimbang gitu, Rif. Berarti nggak cuma obat herbal ya, kita juga harus bener-bener jaga pola hidup kita yang sehat ya dok. Bener banget. Nah, ngomongin tentang hidup sehat, nah, jangan lupa saudaramu suruh olahraga deh. Pasti. Terus Aku makan besok- makanan yang bergizi. Kan ada beberapa obat herbal itu biasanya tidak menimbulkan ketergantungan. Iya kan? Aman ya berarti itu. Yes, bener banget. Karena kan dari sebelum kita lahir atau ditemukan obat kimia kan leluhur-leluhur kita Bener. kan udah Pakai, mengkonsumsi ya, obat alami- herbal. alami Iya, gitu ya. dan mereka Bener. otomatis sehat kan? Iya. Sehat iya. banget. Jadi memang nggak bisa dipungkiri lah kalau obat herbal itu bisa masih menjadi Andalan ya. andalan, bisa diunggulkan. Dan di era yang masa kini, era internet, era maju seperti ini,
menjadi trendmark lagi untuk muncul kembali untuk Ya, menjadi solusi karena- baru gitu ya. karena orang mulai sadar bahwa pentingnya konsumsi back to nature, kembali bener. ke alam herbal. Bener banget. Bener kan? Berarti mulai sekarang aku mungkin lebih saran ke saudaraku itu ya Mm-mm. untuk lebih mengonsumsi buah-buahan. Penting banget nih, penting banget. Selain itu juga ternyata si beberapa obat herbal itu orang-orang zaman dulu mana ada yang hipertensi, Bener ya. sakit gula, Nah, betul tak? Di zaman sekarang dengan pola hidup yang serumit itu, dengan betul kan? konsumsi yang tidak Ya, teratur, selain mulai mereka- muncul gitu ya. Betul, mereka kan, nah sekarang kan terpapar namanya junk food. Benar, junk food. Apalagi itu, IFKI, wah, teman-teman banyak. IFKI, Mm-mm. teman-teman aku juga kan. Nah, terpapar tuh oleh junk food, gaya hidup nge-games, junk food, ngopi nggak ukuran, itu kan, Benar. makan bebas nggak pernah olahraga. Kembali ke obat herbal itu penting banget. Soalnya kalau memang udah kena hipertensi, dia akan selamanya minum obat hipertensi. Benar banget. Yang kalah otomatis Ginjal. betul, Aduh. dia akan mengedap. Makanya untuk sebagai penyeimbang ya tetap hipertensi, tetap diobati, tapi kan bisa dikurangi dosis paling minimal sekali kan. Iya, benar. Dan sebagai penyeimbangnya obat herbal tersebut. Ditambah pola hidup yang sehat. Bener banget. Pola hidup yang sehat otomatis Ivi udah tahu dong. Dapat Nah, olahraga, Olahraga. pagi hari. istirahat yang cukup. Betul. Olahraga itu baiknya kapan? Pagi hari dong. Pagi. Kalau nggak punya waktu gimana? Pasti punya waktu. Kita bangun jam berapa? Jam 5 kan? Ya, jam 5. Jam 5 sebelum mandi kita gerak-gerak tubuh dulu. Bener. Minimal berapa menit? 15 sampai 15 30 ya, menit. 30 lah udah Gerak-gerak cukup. aja. Nah. Lari-lari kecil, olahraga senam-senam kecil. Nanti kita bekerja. Pulang kerja jam 2, jam 3 kita bisa fitness. Kalau Ya. nggak bisa ke fitness center, kita bisa lari-lari, dalam jalan-jalan, rumah pun sepedaan. bisa ya? Bisa. Nggak harus dong. Seminggu sekali. Bisa seminggu 2 kali, 3 kali nggak masalah. Asalkan kita tetap berolahraga. Dan daripada nggak sama sekali gitu ya, Benar, Dok? olahraga yang baik adalah olahraga yang tidak harus langsung 2 jam, 4 jam. Nggak perlu. Teratur. Teratur. 30 menit, 1 jam, 60 menit. Dan paling bagus diusahakan di bawah sinar UV tidak boleh lebih dari 30 menit. Karena dia bisa pemecahan vitamin D. Bagus begitu. untuk penguatan tulang, kayak gitu juga. Nah, penting juga selain tadi kita bahas tentang darah tinggi, Bener. nah gula tadi. Oh. Tanpa kita sadari banyak kasus di rumah sakit yang aku tangani, orang sakit gula itu usianya produktif. Usia produktif tuh, nah Waduh. perlu bahaya. diingat, usia, nah terakhir nih, diabetes atau penyakit gula itu ada tipe 1, tipe 2. Apa aja? Kalau yang tipe 1 itu, memang dia udah bawaan genetik. Oh. Kalau yang tipe 2, nah itu biasanya karena gaya hidup yang kurang baik. Biasanya banyak kasus usia 18 tahun sampai usia 45 tahun sekarang kena gula, hati-hati. Aduh. Kenapa? ngeri ya. Coba deh, kalau aku pas waktu di, kan ini rumah sakitku kan juga daerah desa ya, Heeh. desa. Aku juga praktek juga di kota. Nah, aku pernah nih nggak sengaja beli ballpoint. Terus? Di warung itu aku ngelihat nih dari bawah di etalasenya sampai atas nggak ada makanan minuman yang sehat. Aduh. Jadi bayangin aja, kita itu lagi terkepung oleh beberapa penyakit tanpa kita sadari. Bener. Bener banget kan? Kalau kita nggak bisa menjaga dengan pola hidup yang bagus dan sehat dan konsumsi-konsumsi yang benar-benar aman untuk tubuh kita sebagai barrier hidup kita, bahaya. Kita bisa kena. Kalau sudah kena gula, Aduh. kamu akan selamanya minum obat gula. Aduh, Hati-hati amit-amit banget. ya, aduh, Hati-hati ngeri ya. banget. Serius. Apalagi kalau udah komplikasi. Kakinya jadi bau, Aduh. nanti bisa diamputasi. Aduh, itu ngeri. Ginjalnya banget. kena, cuci darah, ngeri banget. Aku nggak lagi ngakut-nakutin soalnya, karena gini. Kalau obat gula itu gulanya bisa normal, cuman nanti pasti yang kena ginjalnya kalau terus-terusan. Itu ujungnya ginjal ya, karena obat itu ya. Hati-hati obat kimia. Makanya sebagai penyeimbang, obat kimia tetap diminum tapi dosisnya kecil. Kecil aja, Kecil, kurangin seminim dan mungkin ya. obat kimia yang aman. Nah, obat gula itu kan yang direkomendasi oleh pertemuan kemarin aku ikut seminar di International Asia Oceania Pacific yang kebetulan ada di Jogja kemarin. Pesertanya dari Eropa, dia menyarankan obat gula yang aman ternyata memang itu golongan yang memang lewat suntik karena dia tidak melewati mulut, lewat organ pencernaan. Nah, Iya, iya. sebab itu
untuk menstabilkan itu kita butuh namanya penyeimbang dari alam. Bener. Nah, orang ketahui bahwa herbal namanya. Nah, kalau aku menyebutnya yang bisa menstabilkan dari alam. Kita Alami, kembali lagi ya. alam, Back to alami, nature back to pokoknya. nature, otomatis gitu. Dan kalau Ifki memang saudaranya tadi kolesterol, aku saranin tetap obat kimia boleh dikonsumsi, tapi dosisnya kecil ya, dalam pengawasan dokter. Yang pertama itu. Dan supaya tidak ketergantungan dengan obat banget, tetap harus tadi obat herbal. Obat herbal, buah-buahan. Maksudnya obat herbal tuh gini loh, If. Yang tadi ada itu kandungan tadi, kandungan dari kulit manggis, madu, nah, mengkudu, rosella, apel, apel, sirsak. Bener. Kalau bisa yang seperti itu deh. Soalnya gini, selain itu kan dia otomatis kalau orang kena gula, nah, kalau kena gula otomatis langsung biasanya dia otomatis kadar metabolisme tidak stabil. Ya. Terus juga berpengaruh ke tekanan darah. Makanya ada spesialis namanya penyakit dalam dan hipertensi dan endokrin. Karena itu hubungannya erat banget. Gara-gara kolesterol yang tinggi, ya kan, semua bisa kena soalnya. Iya, Ngeri loh, ya. zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu kalau Ifki deh ke suatu rumah makan, itu makanan itu bener-bener banget, itu kolesterolnya tinggi banget. Tapi nikmat tuh, gimana itu? Nah, selain kolesterol juga asam urat loh. Ah, Tanpa kita sadari masuk. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa menikmati hidup, bener, itu yang utama. makan enak, menikmati hidup, sehat. sehat. Ah. Susah itu gimana itu? Nah, itu tadi. Makan enak tetap, makan yang sehat tetap. Nah, apa yang masuk ke dalam mulut bisa dikendalikan. Makan enak tetap enak. Daging, Iya. salmon, Waduh. ikan gabus, ikan lele. Aduh, jadi lapar aku. Iya. Sate kambing, Waduh, sate sapi. Waduh, itu enak semua kan? aku itu. Iya, apalagi kalau kita masuk ke rumah makan Padang, nggak mungkin dong kita milih-milih. Benar. Betul loh. Kita tetap sebagai bisa penyeimbang, tapi kita harus mengendalikan apa yang masuk ke dalam mulut. Benar. Nah, kalau memang nggak bisa mengendalikan, nah kita cek dong rutin kesehatan. Kolesterol kita berapa, asam urat kita berapa, tekanan darah kita berapa, gula darah kita berapa. Nah, dari situ kita jadi tahu, aku bisa ngerem nih sampai sini. Berapa sih kadarku? Tapi kalau udah terlalu tinggi, jangan sedih. Tetap bisa diobati obat kimia, tapi tidak ketergantungan dan ditambah dengan yang dari alami tadi, obat-obat bener herbal. banget. Nah, pilihlah obat-obat herbal yang memang alami banget untuk tubuh dan itu aman banget. Nah, Pasti, itu pilih pasti, itu aja, bener, If, bener. menurutku. Bener. Karena, nah selain kita nggak bisa dong. Oh, enak banget ya Iya. kan? Nggak enak, ya itu namanya enak Menolak banget. juga nggak bisa, Nolak nahan. nggak bisa dong. Apalagi kita yang berjiwa muda kayak gini. Sakit nggak harus menunggu sampai usia tua. Iya. Bisa datang kapan aja ya. Betul. Nah, kan yang penting, wah makan enak, yang penting sehat. Salah. Sehat itu karunia. Benar. Sehat itu karunia. Harus kita benar-benar kita syukuri banget. Tapi orang itu maunya sehat terus. Tapi dia tidak bisa menjaga dan Lupa, mempertahankan. terlalu menikmati. Menjaga dan mempertahankan. Apalagi di usia muda seperti kita ini, nah, godaan-godaan dari teman-teman, iya, teman-teman rokok, minum alkohol. Kalau bisa Ifki jangan deh, karena itu nggak baik banget untuk tubuh Ifki. Ya. Terus kita harus mengendalikan namanya pola hidup sehat yang baik. Olahraga, usahakan bro, olahraga. Futsal kan, Dokter. hobinya kan? Oh, iya bener, kok Basket? tahu? Masih Aduh, basket nggak? Masih. Serius? Masih. Nanti aku diajak ya. Wah, siap. Aku habis beli sepeda nih. Wih, Kapan-kapan main tempat aku ya nanti ya. boleh sepeda bareng. Oke. Goes pagi-pagi. Sip. Wih, mantap. Nanti aku kasih tahu kapan kita harus goes. Siap. Aduh, Sip. makasih banget, Dok. Thank hari you. ini, banyak ilmu yang aku dapat Thank you dari banget. dokter. Ya, kita nanti kalau jumpa lagi Pasti. bisa kita ke praktekanku aja. Nanti Siap. kita akan bahas semuanya. Kita Siap. ajak deh saudaramu atau siapapun. Siap. Boleh atau kamu mau orek-orek Kita informasi. sharing-sharing pokoknya Boleh. ya, Dok. Nanti kalau Ifki yang tadi Ifki kenalin itu apa produk herbal tadi itu Ya, yang kenalin alami. itu dibawa aja. Nanti Siap. aku baca deh, aku pelajari bener-bener aman apa enggak. Siap, Karena siap. sekarang banyak penemuan ilmiah banyak obat herbal yang berhenti di penelitian ilmiah karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah makanya nanti Ifki coba deh bawa ya. Siap. Kapan mau ke sana? Segera lah. Jangan Pokoknya lupa aku ya. bakal hubungin Telepon dokter ya. Andre. Telepon. Siap. Telepon-teleponnya masih kan? Masih. Ya, Sip. Aku mau lanjut balik dulu ya. Wih, jalan kaki ini, Dok.
jalan lah. Wih, Kapan lagi kalau mau olahraga? wih mantep. Dokter kan harus mencontoh yang baik. Wah bener-bener. Memberi Ini contoh yang dokter baik. saya ini, dokter saya ini bener. Salam buat keluarga ya. Siap. Makasih ya, Dok. Oke, dadah. Siap. Yuk, duluan ya. Yuk. Yuk. Bagaimana? Sudah temukan jawabannya? Jangan lupa untuk saksikan terus Vitanosin solusinya. Dan jangan lupa untuk ikuti seluruh akun sosial media Vitanosin dan juga download aplikasi Vitanosin. Sampai jumpa! Dalam jangka panjang, sebagian obat dapat menyebabkan lebih banyak kerugiannya dibandingkan manfaat positifnya. Pada beberapa kasus, obat yang dijual belikan secara bebas ataupun obat kimia, jika dikonsumsi dalam pengobatan jangka panjang, biasanya lebih banyak resikonya dibandingkan manfaatnya. Lalu, solusi apa yang sebenarnya kita butuhkan? Temukan jawabannya di Vitanosin solusinya. Itu Ifki bukan sih? If? Wih, Hei, apa kabar? Dokter Andre, baik dok, Oh, baik. kenapa? Mukamu sedih banget sih? Pusing aku dok. Kenapa sih? Lagi banyak pikiran nih. Aku tuh punya saudara kan dok. Kenapa? Dia tuh punya penyakit asam urat. Mm-mm. Aku pusing. Dia udah konsumsi obat selama 2 tahun dok. 2 tahun? 2 tahun. Obat kimia? Beneran obat kimia. Makanya aku tuh bingung. Bahaya nggak ya buat saudaraku itu konsumsi obat kimia selama 2 tahun? Obat kimia dikonsumsi 2 tahun jelas bahaya dong. Pasti bahaya. Kenapa? Karena dia namanya obat kimia masuk di dalam tubuh, diproses dalam tubuh dan akhirnya mengendap di ginjal. Pasti. Dan yang akan jadi korbannya adalah si ginjalnya tersebut. Berarti bener-bener bahaya ya itu buat saudaraku ya dok. Bener banget. Terus kalau obat alami, obat herbal alami kan udah banyak nih sekarang. Itu kira-kira untuk menggantikan obat kimia itu cukup baik dan aman nggak sih buat saudaraku? Kalau itu obat herbal, bener-bener obat herbal yang dari tumbuh-tumbuhan dan buah, aku pikir kenapa tidak? Itu justru malah aman banget. Itu recommended banget bagi aku. Karena obat kimia tetap ngobati ya, tapi tetap didukung dengan obat herbal. Soalnya sebagai penyeimbang gitu, Rif. Berarti nggak cuma obat herbal ya, kita juga harus bener-bener jaga pola hidup kita yang sehat ya dok. Bener banget. Nah, ngomongin tentang hidup sehat, nah jangan lupa saudaramu suruh olahraga deh. Pasti. Terus Aku makan besok- makanan yang bergizi, terus pasti. gaya hidupnya yang bagus, Pasti. pola hidupnya diatur. Bener. Karena itu penting banget, gak cuman konsumsi obat kimia yang terkontrol, juga konsumsi tadi apa? Obat herbal ya tadi. Bener, Ya? Nah, obat herbal. herbal tadi yang dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan, kenapa tidak konsumsi? Tapi juga harus olahraga tentunya. Pastinya. Sekarang kan banyak tuh dok obat herbal dari buah, dari tumbuhan, misal dari buah manggis tuh. Kayak apa sih sebenarnya manfaat-manfaat misal nih buah manggis, kulit manggisnya itu kan biasanya banyak khasiatnya ya dengar-dengar. Itu apa sih manfaatnya? Berarti Ifki udah banyak tahu ya tentang Iya. kulit manggis ya. Heeh. Kulit manggis itu bagus If untuk sebagai antioksidan, Oh. penangkal radikal bebas. Jadi sekarang itu petani-petani di daerah terpencil, di petani-petani di daerah-daerah gitu, mereka rata-rata mengganti tanaman mereka dengan buah manggis karena penting banget ya. Jadi petani itu banyak diuntungkan dengan adanya penemuan-penemuan tersebut. Akhirnya kulit manggis jadi pilihan untuk mereka dijual ke pasaran dan diolah menjadi obat herbal gitu. Kan Itu- banyak kan ya, nggak cuma buah manggis, ada apel, mengkudu, madu itu paling banyak kan yang mengandung madu. Itu manfaatnya dari jenis-jenis kayak gitu tuh apa sih? Kalau untuk tadi yang hati-hati, kalau memang aku baca ya di beberapa jurnal itu mengkudu itu hati-hati. Kalau untuk yang tadi itu sirsak, boleh sirsak, buah apel, terus kemudian kulit manggis, rosella, itu boleh dikonsumsi untuk ibu hamil. Tapi gitu. memang untuk beberapa pertemuan ilmiah tahunan POGI itu ada yang menyebutkan bahwa
beberapa studi itu di kasus kandungan dan kebidanan orang hamil itu tidak boleh mengkonsumsi buah mengkudu. Oh, kenapa itu, Dok? Nah, dari buah mengkudu itu memang tidak baik untuk kehamilan. Jadi gitu. Jadi memang harus hati-hati jika Ifki nanti kan ini belum nikah ya. Tahu aja dokternya jadi malu. Nah, nanti kalau Ifki udah nikah, kalau ada tetangganya yang boleh, ayo minum mengkudu, makan mengkudu. Ifki dari kita ngobrol-ngobrol ini jadi tahu bahwa mengkudu tuh nggak boleh. Bener banget. Nah, tapi kalau madu boleh ya. Ingat madu, sirsa, kulit manggis boleh. Nah, tapi kalau nanti Ifki istrinya udah hamil, terus menyusui, itu boleh dikonsumsi. Untuk buah mengkudu boleh kalau usia udah 9 bulan. Oh gitu. Jadi mending besok aku saranin teman-teman aku nih yang baru nikah ya untuk lebih hati-hati ya pasti. Ya kamu nikah dulu dong. Aduh berat itu. Iya dong kan. Tapi ingat juga ya If, beberapa teman aku juga yang dia mengkombinasikan untuk obat herbal ini untuk terapi pasiennya. Jadi gini, gitu. untuk menekan rasa sakit pasca operasi. Teman aku kemarin tuh cerita kalau dia itu dapat pasien pasca operasi usus buntu, terus laparotomi atau dibuka perutnya karena ususnya lengket. Nah, dia juga mengkonsumsi obat kimia, tapi tidak dosis yang panjang atau jangka waktu yang panjang karena dia sakit, terus dia dikonsumsi obat itu, tapi tetap dalam pengawasan dokter. Nah, dia tetap ngeluh ke tempat prakteknya temanku itu, ini sakit, kok masih sakit terus loh, terus dia nyaranin untuk mengkonsumsi buah-buah yang ada di kulit manggis, terus yang udah di ekstrak-ekstrak tadi itu, ternyata bisa untuk menekan rasa sakit. Ternyata perannya tuh si Rosella, kata temenku. Rosella, kandungan apa yang ada di Rosella itu sebenarnya? Ya, dia bisa menekan rasa sakit. Nah, keuntungan yang berikutnya kalau Ifki menemukan ada beberapa obat herbal itu biasanya tidak menimbulkan ketergantungan. Iya kan? Amannya berarti itu. Yes, bener banget. Karena kan dari sebelum kita lahir atau ditemukan obat kimia kan leluhur-leluhur kita kan udah mengkonsumsi obat herbal. Iya, gitu ya? Dan mereka otomatis sehat kan? Iya, sehat banget. Jadi memang nggak bisa dipungkiri lah kalau obat herbal itu bisa masih menjadi andalan andalan, bisa diunggulkan. Dan di era yang masa kini, era internet, era maju seperti ini, menjadi trendmark lagi untuk muncul kembali untuk menjadi solusi baru gitu ya. Karena orang mulai sadar bahwa pentingnya konsumsi back to nature, kembali ke alam herbal. Bener banget. Bener kan? Berarti mulai sekarang aku mungkin lebih saran ke saudaraku itu ya untuk lebih mengonsumsi buah-buahan. Penting banget nih. Penting banget. Selain itu juga ternyata beberapa obat herbal itu orang-orang zaman dulu mana ada yang hipertensi, bener ya, sakit gula, betul kan? Di zaman sekarang dengan pola hidup yang serumit itu, dengan konsumsi yang tidak teratur, mulai muncul gitu ya. Betul, mereka kan, ya sekarang kan terpapar namanya junk food. Benar, junk food. Apalagi Ifki, teman-teman Ifki, teman-teman aku juga kan. Nah, terpapar tuh junk food, gaya hidup nge-games, junk food. Ngopi nggak ukuran itu kan, makan bebas nggak pernah olahraga. Kembali ke obat herbal itu penting banget, soalnya kalau memang udah kena hipertensi, dia akan selamanya minum obat hipertensi. Nah, yang kalah otomatis betul dia akan mengedap. Makanya untuk sebagai penyeimbang ya tetap hipertensi, tetap diobati, tapi kan bisa dikurangi dosis paling minimal sekali kan. Dan sebagai penyeimbangnya obat herbal tersebut ditambah pola hidup yang sehat. Bener banget. Pola hidup yang sehat otomatis Ifki udah tahu dong. Olahraga pagi hari, istirahat yang cukup. Betul. Olahraga itu baiknya kapan? Pagi hari dong. Pagi. Kalau nggak punya waktu gimana? Pasti punya waktu. Kita bangun jam berapa? Jam 5 kan? Ya, jam 5. Jam 5 sebelum mandi kita gerak-gerak tubuh dulu. Bener. Minimal berapa menit? 15 sampai 30 menit. Ya, 30 lah udah gerak-gerak cukup. aja. Lari-lari kecil, olahraga senam-senam kecil. Nanti kita bekerja. Pulang kerja jam 2, jam 3 kita bisa fitness. Kalau nggak bisa ke fitness center, kita bisa lari-lari, jalan-jalan, rumah pun sepedaan. bisa ya? Bisa. Nggak harus dong. Seminggu sekali. Bisa seminggu 2 kali, 3 kali nggak masalah. Asalkan kita tetap berolahraga. Dan daripada nggak sama sekali gitu bener, ya. olahraga yang baik adalah olahraga yang tidak harus langsung 2 jam, 4 jam, nggak perlu.
teratur. 30 Teratur. menit, 1 jam, 60 menit. Dan paling bagus diusahakan di bawah sinar UV tidak boleh lebih dari 30 menit. Oh. Karena dia bisa pemecahan vitamin D. Bagus Oh, untuk gitu. penguatan tulang, kayak gitu juga. Nah, penting juga selain tadi kita bahas tentang darah tinggi, Bener. nah gula tadi. Oh. Tanpa kita sadari banyak kasus di rumah sakit yang aku tangani, orang sakit gula itu usianya produktif. Usia produktif tuh, nah Waduh. perlu bahaya. diingat, usia, nah terakhir nih, diabetes atau penyakit gula itu ada tipe 1, tipe 2. Apa aja? Kalau yang tipe 1 itu, memang dia udah bawaan genetik. Oh. Kalau yang tipe 2, nah itu biasanya karena gaya hidup yang kurang baik. Biasanya banyak kasus usia 18 tahun sampai usia 45 tahun sekarang kena gula, hati-hati. Aduh. Kenapa? ngeri ya. Coba deh, kalau aku pas waktu kan ini rumah sakitku kan juga daerah desa ya, Heeh. desa. Aku juga praktek juga di kota. Nah, aku pernah nih nggak sengaja beli ballpoint. Terus? Di warung itu aku ngelihat nih dari bawah di etalasenya sampai atas nggak ada makanan minuman yang sehat. Aduh. Jadi bayangin aja, kita itu lagi terkepung oleh beberapa penyakit tanpa kita sadari. Bener banget kan? Kalau kita nggak bisa menjaga dengan pola hidup yang bagus dan sehat dan konsumsi-konsumsi yang benar-benar aman untuk tubuh kita sebagai barrier hidup kita, bahaya. Kita bisa kena. Kalau sudah kena gula, Aduh. kamu akan selamanya minum obat gula. Aduh, Hati-hati amit-amit banget, ya, aduh, hati-hati ngeri ya. banget, serius. Apalagi kalau udah komplikasi, kakinya jadi bau, Aduh. nanti bisa diamputasi, Aduh, itu ngeri. ginjalnya banget. kena, cuci darah, ngeri banget. Aku nggak lagi ngakut-nakutin soalnya, karena gini, kalau obat gula itu gulanya bisa normal, cuman nanti pasti yang kena ginjalnya kalau terus-terusan. Itu ujungnya ginjal ya, karena obat itu ya. Hati-hati obat kimia. Makanya sebagai penyeimbang, obat kimia tetap diminum tapi dosisnya kecil. Kecil aja, Kecil, kurangin seminim dan mungkin ya. obat kimia yang aman. Nah, obat gula itu kan yang direkomendasi oleh pertemuan kemarin aku ikut seminar di International Asia Oceania Pacific yang kebetulan ada di Jogja kemarin. Pesertanya dari Eropa, dia menyarankan obat gula yang aman ternyata memang itu golongan yang memang lewat suntik karena dia tidak melewati mulut, lewat organ pencernaan. Nah, Iya, iya. sebab itu untuk menstabilkan itu kita butuh namanya penyeimbang dari alam. Bener. Nah, orang ketahui bahwa herbal namanya. Nah, kalau aku menyebutnya yang bisa menstabilkan dari alam. Kita Alami, kembali lagi ya. alam, Back to alami, nature back to pokoknya. nature, otomatis gitu. Dan kalau Ifki memang saudaranya tadi kolesterol, aku saranin tetap obat kimia boleh dikonsumsi, tapi dosisnya kecil ya dalam pengawasan dokter. Yang pertama itu. Dan supaya tidak ketergantungan dengan obat banget, tetap harus tadi obat herbal. Obat herbal, buah-buahan. Maksudnya obat herbal itu gini loh, If. Yang tadi ada itu kandungan tadi, kandungan dari kulit manggis, madu, nah, mengkudu, rosella, apel, apel, sirsak. Bener. Tuh. Kalau bisa yang seperti itu deh. Soalnya gini, selain itu kan dia otomatis kalau orang kena gula, nah, kalau kena gula otomatis langsung biasanya dia otomatis kadar metabolisme tidak stabil. Ya. Terus juga berpengaruh ke tekanan darah. Makanya ada spesialis namanya penyakit dalam dan hipertensi dan endokrin. Karena itu hubungannya erat banget. Gara-gara kolesterol yang tinggi, ya kan, semua bisa kena soalnya. Iya, Ngeri loh, ya. zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu kalau Ifki deh ke suatu rumah makan, itu makanan itu bener-bener banget, itu kolesterolnya tinggi banget. Tapi nikmat tuh, gimana itu? Nah, selain kolesterol juga asam urat loh. Ah. Tanpa kita sadari masuk. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa menikmati hidup, Bener, itu yang utama. makan enak, menikmati hidup, sehat. Sehat. Ah. Susah itu gimana itu? Nah, itu tadi. Makan enak tetap, makan yang sehat tetap. Nah, apa yang masuk ke dalam mulut bisa dikendalikan. Makan enak tetap enak. Daging, Iya. salmon, Waduh. ikan gabus, ikan lele. Waduh, jadi lapar aku. Iya. Sate kambing, Waduh. sate sapi. Waduh, itu enak semua kan? aku itu. Iya, apalagi kalau kita masuk ke rumah makan Padang, nggak mungkin dong kita milih-milih. Bener. Betul toh? Kita tetap sebagai bisa penyeimbang, tapi kita harus mengendalikan apa yang masuk ke dalam mulut. Bener. Nah, kalau memang nggak bisa mengendalikan,
Nah, kita cek dong rutin kesehatan. Kolesterol kita berapa, asam urat kita berapa, tekanan darah kita berapa, gula darah kita berapa. Nah, dari situ kita jadi tahu, aku bisa ngerem nih sampai sini. Berapa sih kadarku? Tapi kalau udah terlalu tinggi, jangan sedih. Tetap bisa diobati obat kimia, tapi tidak ketergantungan dan ditambah dengan yang dari alami tadi, obat-obat herbal. Nah, pilihlah obat-obat herbal yang memang alami banget untuk tubuh dan itu aman banget. Nah, itu pilih itu aja, menurutku. Bener. Karena, nah selain kita nggak bisa dong. Oh, enak banget ya kan? Nggak enak, ya kita enak menolak banget. juga nggak bisa, Menolak nggak bisa dong. Apalagi kita yang berjiwa muda kayak gini, sakit nggak harus menunggu sampai usia tua. Iya. Bisa datang kapan aja ya. Betul. Nah, kan yang penting, wah makan enak, yang penting sehat. Salah. Sehat itu karunia. Benar. Sehat itu karunia, harus kita benar-benar kita syukuri banget. Tapi orang itu maunya sehat terus, tapi dia tidak bisa menjaga dan mempertahankan. Terlalu menikmati. Menjaga dan mempertahankan. Apalagi di usia muda seperti kita ini, godaan-godaan dari teman-teman, iya teman-teman rokok, minum alkohol. Kalau bisa Ivi jangan deh, karena itu nggak baik banget untuk tubuh Ivi. Ya. Terus kita harus mengendalikan namanya pola hidup sehat yang baik. Olahraga, usahakan bro, olahraga. Futsal kan, dokter. hobinya kan? Oh iya bener, kok Basket. tahu? Masih basket nggak? Masih. Serius? Masih. Nanti aku diajak ya. Wah siap. Aku habis beli sepeda nih. Wih. Kapan-kapan main tempat aku ya. Nanti ya. Boleh, sepeda bareng. Oke. Goes pagi-pagi. Sip. Wih mantap. Nanti aku kasih tahu kapan kita harus goes. Siap. Aduh Sip. makasih banget dok. Thank you. Hari ini banyak ilmu yang aku dapat Thank you dari banget. dokter. Ya, kita nanti kalau jumpa lagi Pasti. bisa kita ke praktekanku aja. Nanti Siap. kita akan bahas semuanya. Kita ajak deh saudaramu atau siapapun. Siap. Boleh atau kamu mau korek-korek Kita informasi. sharing-sharing pokoknya Boleh. ya dok. Nanti kalau Ifki tadi yang tadi Ifki kenalin itu apa produk herbal tadi itu Ya, yang kenalin alami. itu dibawa aja. Nanti Siap. aku baca deh, aku pelajari bener-bener aman apa enggak. Siap, Karena siap. sekarang banyak penemuan ilmiah banyak obat herbal yang berhenti di penelitian ilmiah karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah makanya nanti Ifki coba deh bawa ya. Siap, siap. Kapan mau ke sana? Segera lah. Jangan Pokoknya lupa aku ya. bakal hubungin Telepon dokter ya. Andre. Telepon. Siap. Telepon-teleponnya masih kan? Masih. Ya. Sip. Aku mau lanjut balik dulu ya. Wih, jalan kaki ini dok. Jalan lah. Wih, Kapan lagi kalau mau olahraga? wih mantep. Dokter kan harus mencontoh yang baik. Wah bener-bener. Memberi Ini contoh yang dokter baik. saya ini, dokter saya ini bener. Salam buat keluarga ya. Siap, siap. Makasih ya dok. Oke, dadah. Siap. Yuk, duluan deh ya. Yuk. Yuk. Bagaimana? Sudah temukan jawabannya? Jangan lupa untuk saksikan terus Vitanosin Solusinya. Dan jangan lupa untuk ikuti seluruh akun sosial media Vitanosin dan juga download aplikasi Vitanosin. Sampai jumpa! Dalam jangka panjang, sebagian obat dapat menyebabkan lebih banyak kerugiannya dibandingkan manfaat positifnya. Pada beberapa kasus, obat yang dijual belikan secara bebas ataupun obat kimia, jika dikonsumsi dalam pengobatan jangka panjang, biasanya lebih banyak resikonya dibandingkan manfaatnya. Lalu, solusi apa yang sebenarnya kita butuhkan? Temukan jawabannya di Vitanosin Solusinya. Itu Ifki bukan sih? If? Wih, Hei, apa kabar? dokter Andre baik dok, baik. Oh, kenapa mukamu sedih banget sih? Pusing aku dok. Kenapa sih? Lagi banyak pikiran nih. Aku tuh punya saudara kan dok. Kenapa? Dia tuh punya penyakit asam urat. Mm-mm. Aku pusing. Dia udah konsumsi obat selama 2 tahun dok. 2 tahun? 2 tahun. Obat kimia? Beneran obat kimia. Makanya aku tuh bingung. Bahaya nggak ya buat saudaraku itu konsumsi obat kimia selama 2 tahun? Obat kimia dikonsumsi 2 tahun jelas bahaya dong. Pasti bahaya. Kenapa? Karena dia namanya obat kimia masuk di dalam tubuh, diproses dalam tubuh dan akhirnya mengendap di ginjal. Pasti. Dan yang akan jadi korbannya adalah
si ginjalnya tersebut. Berarti bener-bener bahaya ya itu buat saudaraku ya, Dok. Bener banget. Terus kalau obat alami, obat herbal alami kan udah banyak nih sekarang. Itu kira-kira untuk menggantikan obat kimia itu cukup baik dan aman nggak sih buat saudaraku? Kalau itu obat herbal, bener-bener obat herbal yang dari tumbuh-tumbuhan dan buah, aku pikir kenapa tidak? Itu justru malah aman banget. Itu recommended banget bagi aku. Karena obat kimia tetap ngobati ya, tapi tetap didukung dengan obat herbal. Soalnya sebagai penyeimbang gitu, Rif. Berarti nggak cuma obat herbal ya, kita juga harus benar-benar jaga pola hidup kita yang sehat ya, Dok. Bener banget. Nah, ngomongin tentang hidup sehat, nah jangan lupa saudaramu suruh olahraga deh. Pasti. Terus Aku makan besok- makanan yang bergizi, terus pasti. gaya hidupnya yang bagus, Pasti. pola hidupnya diatur. Bener. Karena itu penting banget, gak cuman konsumsi obat kimia yang terkontrol, juga konsumsi tadi apa? Obat herbal ya tadi. Bener, Nah, obat herbal. herbal tadi yang dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan, kenapa enggak konsumsi? Tapi juga harus olahraga tentunya. Pastinya. Sekarang kan banyak tuh, Dok, obat herbal dari buah, dari tumbuhan, misal dari buah manggis tuh. Kayak apa sih sebenarnya manfaat-manfaat, misal nih buah manggis, kulit manggisnya itu kan biasanya banyak khasiatnya ya, dengar-dengar. Itu apa sih manfaatnya? Berarti Ifki udah banyak tahu ya tentang Iya. kulit manggis ya. Heeh. Kulit manggis itu bagus If untuk sebagai antioksidan, Oh. penangkal radikal bebas. Jadi sekarang itu petani-petani di daerah terpencil, di petani-petani di daerah-daerah gitu, mereka rata-rata mengganti tanaman mereka dengan buah manggis karena penting banget ya. Jadi petani itu banyak diuntungkan dengan adanya penemuan-penemuan tersebut. Akhirnya kulit manggis jadi pilihan untuk mereka dijual ke pasaran dan diolah menjadi obat herbal gitu. Kan Itu- banyak kan ya, nggak cuma buah manggis, ada apel, mengkudu, madu itu paling banyak kan yang mengandung madu. Itu manfaatnya dari jenis-jenis kayak gitu tuh apa sih? Kalau untuk tadi yang madu itu, madu otomatis dari sebelum kita lahir ya, Ya. dari nenek moyang kita, dari leluhur kita, konsumsi madu itu memang untuk keseharian mereka. Apalagi di zaman kerajaan dulu, mereka untuk daya tahan tubuhnya memang konsumsi madu. Gitu. Jadi memang madu memang bagus banget. Jadi terus banyak orang yang tertolong banget untuk kasus-kasus orang dengan sakit cancer itu pakai apel bagus. Ternyata di dalam buah apel itu sebagai antioksidan, penangkal radikal bebas. Seperti ini, kita lagi di luar gini. Ini sih enak ya tempatnya, Iya, sejuk ya. ya, seger gitu ya. Seger. Apalagi kalau, nah tapi kita juga tidak bisa menghindari dong dari debu, dari asap kendaraan bermotor, terus asap rokok, kemudian apalagi ini radiasi HP, itu kan radikal bebasnya banyak banget ya. Jadi kalau Rifki bisa nemuin ada buah-buahan kulit manggis, terus buah apel, terus kemudian dari madu, itu bagus banget untuk menangkal radikal bebas. Karena tanpa kita sadari bahwa nantinya itu cancer itu kita tidak aja diderita untuk usia tua aja, usia muda pun juga bisa juga terkena. Pokoknya harus waspada ya dari sejak Bener dini banget, itu ya, Dok. sejak dini harus waspada kayak gitu. Nah kemarin tuh aku nggak, pas waktu aku di rumah sakit, pulang dari rumah sakit itu masih di dalam rumah sakit sih, baca-baca artikel ilmiah. Itu baca di beberapa jurnal bahwa dari ini ekstrak dari kulit manggis, terus dari buah apel, terus dari sirsak. Nah, sirsak ini terakhir itu ada yang meneliti. Aku lupa nih penelitiannya dari mana, tapi yang jelas itu udah masuk jurnal dari Eropa juga bahwa sirsak itu ternyata bagus untuk mengobati cancer. Jadi gitu. Mengobati cancer aja bagus, apalagi untuk pencegahan cancer. Jadi gitu. Bener banget. Nah, tapi juga kemarin itu ada beberapa golongan obat yang tidak bisa juga. Nah, tadi kan untuk dewasa bisa. Bener. Dewasa usia dikatakan dewasa kan di atas 17, 12, betul 17, 18 ke sana ya. Iya. Itu yang tadi Ifki bilang tadi, kulit manggis, terus kemudian buah apel, buah sirsak. Itu memang
paling bagus dikonsumsi pada usia dewasa. Soalnya kalau misalkan dikonsumsi dewasa, dia akan aman. Oh gitu. Nah, tapi hati-hati kalau memang aku baca ya di beberapa jurnal itu mengkudu itu hati-hati. Kalau untuk yang tadi itu sirsak, boleh sirsak, buah apel, terus kemudian kulit manggis, rosella, itu boleh dikonsumsi untuk ibu hamil. Tapi memang untuk beberapa pertemuan ilmiah tahunan POGI itu ada yang menyebutkan bahwa beberapa studi itu di kasus kandungan dan kebidanan orang hamil itu tidak boleh mengkonsumsi buah mengkudu. Oh, kenapa itu, Dok? Nah, dari buah mengkudu itu memang tidak baik untuk kehamilan. Jadi gitu. Jadi memang harus hati-hati jika Ifki nanti kan ini belum nikah ya. Tahu aja dokter jadi malu. Nah, nanti kalau Ifki udah nikah, kalau ada tetangganya yang boleh, ayo minum mengkudu, makan mengkudu. Ifki dari kita ngobrol-ngobrol sini jadi tahu bahwa mengkudu itu nggak boleh. Bener banget. Nah, tapi kalau madu boleh ya. Ingat madu, sirsa, kulit manggis boleh. Nah, tapi kalau nanti Ifki istrinya udah hamil, terus menyusui, itu boleh dikonsumsi. Untuk buah mengkudu boleh kalau usia udah 9 bulan. Oh gitu. Jadi mending besok aku saranin teman-teman aku nih yang baru nikah ya untuk lebih hati-hati ya pasti. Ya kamu nikah dulu dong. Aduh berat itu. Iya dong kan. Tapi ingat juga ya If, beberapa teman aku juga yang dia mengkombinasikan untuk obat herbal ini untuk terapi pasiennya. Jadi gini, untuk menekan rasa sakit pasca operasi. Nah, teman aku kemarin tuh cerita kalau dia itu dapat pasien pasca operasi usus buntu, terus laparotomi atau dibuka perutnya karena ususnya lengket. Nah, dia juga mengkonsumsi obat kimia, tapi tidak dosis yang panjang atau jangka waktu yang panjang karena dia sakit, terus dia dikonsumsi obat itu, tapi tetap dalam pengawasan dokter. Nah, dia tetap ngeluh ke tempat prakteknya temanku itu, ini sakit, kok masih sakit terus loh. Terus dia nyaranin untuk mengkonsumsi buah-buah yang ada di kulit manggis, terus yang udah di ekstrak-ekstrak tadi itu, ternyata bisa untuk menekan rasa sakit. Ternyata perannya tuh si rosella, kata temanku. Rosella, kandungan apa yang ada di rosella itu sebenarnya? Ya, dia bisa menekan rasa sakit. Nah, keuntungan yang berikutnya kalau Ifki menemukan ada beberapa obat herbal itu biasanya tidak menimbulkan ketergantungan. Iya kan? Amannya berarti itu. Yes, bener banget, karena kan dari sebelum kita lahir atau ditemukan obat kimia kan leluhur-leluhur kita kan udah mengkonsumsi obat herbal, gitu ya, dan mereka otomatis sehat kan, sehat banget. Jadi memang nggak bisa dipungkiri lah kalau obat herbal itu bisa masih menjadi andalan andalan, bisa diunggulkan, dan di era yang masa kini, era internet, era maju seperti ini, menjadi trend make lagi untuk muncul kembali untuk menjadi solusi baru gitu ya. Karena orang mulai sadar bahwa pentingnya konsumsi back to nature, kembali ke alam herbal. Bener banget. Bener kan? Berarti mulai sekarang aku mungkin lebih saran ke saudaraku itu ya untuk lebih mengonsumsi buah-buahan. Penting banget nih. Penting banget. Selain itu juga ternyata si beberapa obat aja beli ballpoint. Di warung itu aku ngelihat nih dari bawah di etalasenya sampai atas nggak ada makanan minuman yang sehat. Jadi bayangin aja, kita itu lagi terkepung oleh beberapa penyakit tanpa kita sadari. Bener banget kan? Kalau kita nggak bisa menjaga dengan pola hidup yang bagus dan sehat, dan konsumsi yang benar-benar aman untuk tubuh kita sebagai barrier hidup kita, bahaya. Kita bisa kena. Kalau sudah kena gula, kamu akan selamanya minum obat gula. Hati-hati banget, hati-hati banget, serius. Apalagi kalau udah komplikasi, kakinya jadi bau, nanti bisa diamputasi. Itu ngeri. Ginjalnya kena, cuci darah, ngeri banget. Aku nggak lagi ngakut-nakutin soalnya, karena gini, kalau obat gula itu gulanya bisa normal, cuman nanti pasti yang kena ginjalnya kalau terus-terusan. Itu ujungnya ginjal ya, karena obat itu ya. Hati-hati obat kimia. Makanya sebagai penyeimbang, obat kimia tetap diminum tapi dosisnya kecil. Kecil aja, kurangin seminim mungkin ya. Obat kimia yang aman. Nah, obat gula itu kan yang direkomendasi oleh pertemuan kemarin aku ikut seminar di International Asia Oceania Pacific yang kebetulan ada di Jogja kemarin. Pesertanya dari Eropa, dia menyarankan obat gula yang aman ternyata memang itu golongan yang memang lewat suntik, karena dia tidak melewati
mulut, lewat organ pencernaan. Nah, Iya, iya. sebab itu untuk menstabilkan itu kita butuh namanya penyeimbang dari alam. Bener. Nah, orang ketahui bahwa herbal namanya. Nah, kalau aku menyebutnya yang bisa menstabilkan dari alam. Kita Alami, kembali lagi ya. alam, Back to alami, nature back to pokoknya. nature, otomatis gitu. Dan kalau Ifki memang saudaranya tadi kolesterol, aku saranin tetap obat kimia boleh dikonsumsi, tapi dosisnya kecil deh dalam pengawasan dokter. Yang pertama itu. Dan supaya tidak ketergantungan dengan obat banget, tetap harus tadi obat herbal. Obat herbal, buah-buahan. Maksudnya obat herbal itu gini loh, If. Yang tadi ada itu kandungan tadi, kandungan dari kulit manggis, madu, nah, mengkudu, mengkudu, rosella, apel, sirsak. Bener. Tuh. Kalau bisa yang seperti itu deh. Soalnya gini, selain itu kan dia otomatis kalau orang kena gula, nah, kalau kena gula otomatis langsung biasanya dia otomatis kadar metabolisme tidak stabil. Ya. Terus juga berpengaruh ke tekanan darah. Makanya ada spesialis namanya penyakit dalam dan hipertensi dan endokrin. Karena itu hubungannya erat banget. Gara-gara kolesterol yang tinggi, ya kan, semua bisa kena soalnya. Iya, Ngeri loh, ya. zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu kalau Ifki deh ke suatu rumah makan, itu makanan itu bener-bener banget, itu kolesterolnya tinggi banget. Tapi nikmat tuh, gimana itu? Nah, selain kolesterol juga asam urat loh. Ah, Tanpa kita sadari masuk. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa menikmati hidup, bener. Itu yang utama. makan enak, menikmati hidup, sehat. Sehat. Ah. Susah itu gimana itu? Nah, itu tadi. Makan enak tetap, makan yang sehat tetap. Nah, apa yang masuk ke dalam mulut bisa dikendalikan. Makan enak tetap enak. Daging, Iya. salmon, Waduh. ikan gabus, ikan lele. Waduh, jadi lapar aku. Iya. Sate kambing, Waduh. sate sapi. Waduh, itu enak semua kan? aku itu. Iya, apalagi kalau kita masuk ke rumah makan Padang, nggak mungkin dong kita milih-milih. Bener. Betul loh. Kita tetap sebagai bisa penyeimbang, tapi kita harus mengendalikan apa yang masuk ke dalam mulut. Bener. Nah, kalau memang nggak bisa mengendalikan, nah kita cek dong rutin kesehatan. Kolesterol kita berapa, asam urat kita berapa, tekanan darah kita berapa, gula darah kita berapa. Nah, dari situ kita jadi tahu, aku bisa ngerem nih sampai sini. Berapa sih kadarku? Tapi kalau udah terlalu tinggi, jangan sedih. Tetap bisa diobati obat kimia, tapi tidak ketergantungan dan ditambah dengan yang dari alami tadi, obat-obat bener, herbal. bener. Nah, pilihlah obat-obat herbal yang memang alami banget untuk tubuh dan itu aman banget. Nah, Pasti, itu pilih pasti, itu aja, bener, If, bener. menurutku. Bener. Karena, nah selain kita nggak bisa dong. Oh, enak banget ya Iya. kan? Nggak enak, ya kita mah enak Menolak banget. juga nggak bisa, Iya, nolak nahan. nggak bisa dong. Apalagi kita yang berjiwa muda kayak gini. Sakit nggak harus menunggu sampai usia tua. Iya. Bisa datang kapan aja ya. Betul. Nah, kan yang penting, wah makan enak, yang penting sehat. Salah. Sehat itu karunia. Bener. Sehat itu karunia. Harus kita benar-benar kita syukuri banget. Tapi orang itu maunya sehat terus. Tapi dia tidak bisa menjaga dan Lupa, mempertahankan. terlalu menikmati. Menjaga dan mempertahankan. Apalagi di usia muda seperti kita ini, godaan-godaan dari teman-teman, iya teman-teman rokok, minum alkohol. Kalau bisa Ifki jangan deh, karena itu nggak baik banget untuk tubuh Ifki. Ya. Terus kita harus mengendalikan namanya pola hidup sehat yang baik. Olahraga, usahakan bro, olahraga. Futsal Siap, kan, dokter. hobinya kan? Oh, iya bener, kok Basket? tahu? Masih Aduh, basket nggak? Masih. Serius? Masih. Nanti aku diajak ya. Wah, siap. Aku habis beli sepeda nih. Wih, Kapan-kapan main tempat aku ya. Nanti ya. boleh sepeda bareng. Oke. Goes pagi-pagi. Sip. Wih, mantap. Nanti aku kasih tahu kapan kita harus goes. Siap. Aduh, Sip. makasih banget, Dok. Thank hari you. ini, banyak ilmu yang aku dapat Thank you dari banget. dokter. Ya, kita nanti kalau jumpa lagi Pasti. bisa kita ke praktekanku aja. Nanti Siap. kita akan bahas semuanya. Kita ajak deh saudaramu atau siapapun. Siap. Boleh atau kamu mau orek-orek Kita informasi. sharing-sharing pokoknya Boleh. ya, Dok. Nanti kalau Ifki tadi yang tadi Ifki kenalin itu apa produk herbal tadi itu Ya, yang kenalin alami. itu dibawa aja. Nanti Siap. aku baca deh. Aku pelajari bener-bener aman apa enggak. Siap, Karena siap. sekarang banyak penemuan ilmiah banyak obat herbal yang berhenti di penelitian ilmiah karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, makanya nanti Ifki coba deh bawa ya. Siap, siap. Kapan mau ke sana?
segera lah. Jangan Pokoknya lupa aku ya. bakal hubungin Telepon dokter ya. Andre. Telepon. Siap. Telepon-teleponnya masih kan? Masih, Ya. sip. Aku mau lanjut balik dulu ya. Wih, jalan kaki ini, Dok. Jalan lah. Wih, Kapan lagi kalau mau olahraga? mantep. Dokter kan harus mencontoh yang baik. Wah, bener-bener. Memberi Ini contoh yang dokter baik. saya ini, dokter saya ini bener. Salam buat keluarga ya. Siap. Makasih ya, Dok. Oke, dadah. Siap. Yuk, duluan ya. Yuk. Yuk. Bagaimana? Sudah temukan jawabannya? Jangan lupa untuk saksikan terus Vitanosin Solusinya. Dan jangan lupa untuk ikuti seluruh akun sosial media Vitanosin dan juga download aplikasi Vitanosin. Sampai jumpa! Dalam jangka panjang, sebagian obat dapat menyebabkan lebih banyak kerugiannya dibandingkan manfaat positifnya. Pada beberapa kasus, obat yang dijual belikan secara bebas ataupun obat kimia, jika dikonsumsi dalam pengobatan jangka panjang, biasanya lebih banyak resikonya dibandingkan manfaatnya. Lalu, solusi apa yang sebenarnya kita butuhkan? Temukan jawabannya di Vitanosin Solusinya. Itu Ifki bukan sih? If? Wih, Hei, apa kabar? dokter Andre, baik, Dok, Oh, baik. kenapa? Mukamu sedih banget sih? Pusing aku, Dok. Kenapa sih? Lagi banyak pikiran nih. Aku tuh punya saudara kan, Dok. Kenapa? Dia tuh punya penyakit asam urat. Mm-mm. Aku pusing, dia udah konsumsi obat selama 2 tahun, Dok. 2 tahun? 2 tahun. Obat kimia? Beneran obat kimia. Makanya aku tuh bingung. Bahaya nggak ya buat saudaraku itu konsumsi obat kimia selama 2 tahun? Obat kimia dikonsumsi 2 tahun jelas bahaya dong. Pasti bahaya. Kenapa? Karena dia namanya obat kimia masuk di dalam tubuh, diproses dalam tubuh dan akhirnya mengendap di ginjal. Pasti. Dan yang akan jadi korbannya adalah si ginjalnya tersebut. Berarti bener-bener bahaya ya itu buat saudaraku ya, Dok. Bener banget. Terus kalau obat alami, obat herbal alami kan udah banyak nih sekarang. Itu kira-kira untuk menggantikan obat kimia itu cukup baik dan aman nggak sih buat saudaraku? Kalau itu obat herbal, bener-bener obat herbal yang dari tumbuh-tumbuhan dan buah, aku pikir kenapa tidak? Itu justru malah aman banget. Itu recommended banget bagi aku. Karena obat kimia tetap ngobati ya, tapi tetap didukung dengan obat herbal. Soalnya sebagai penyeimbang gitu, Rif. Berarti nggak cuma obat herbal ya, kita juga harus bener-bener jaga pola hidup kita yang sehat ya, Dok. Bener banget. Nah, ngomongin tentang hidup sehat, nah, jangan lupa saudaramu suruh olahraga deh. Pasti. Terus Aku makan besok- makanan yang bergizi, terus pasti. gaya hidupnya yang bagus, Pasti. pola hidupnya diatur. Bener. Karena itu penting banget, gak cuman konsumsi obat kimia yang terkontrol, juga konsumsi tadi apa? Obat herbal ya tadi. Bener, ya? obat herbal. Herbal tadi yang dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan, kenapa enggak konsumsi? Tapi juga harus olahraga tentunya. Pastinya. Sekarang kan banyak tuh, Dok, obat herbal dari buah, dari tumbuhan, misal dari buah manggis tuh. Kayak apa sih sebenarnya manfaat-manfaat, misal nih buah manggis, kulit manggisnya itu kan biasanya banyak khasiatnya ya, dengar-dengar. Itu apa sih manfaatnya? Berarti Ifki udah banyak tahu ya tentang Iya. kulit manggis ya. Heeh. Kulit manggis itu bagus If untuk sebagai antioksidan, Oh. penangkal radikal bebas. Jadi sekarang itu petani-petani di daerah terpencil, di petani-petani di daerah-daerah gitu, mereka rata-rata mengganti tanaman mereka dengan buah manggis karena penting banget ya. Jadi petani itu banyak diuntungkan dengan adanya penemuan-penemuan tersebut. Akhirnya kulit manggis jadi pilihan untuk mereka dijual ke pasaran dan diolah menjadi obat herbal gitu. Kan Itu- banyak kan ya, nggak cuma buah manggis, ada apel, Mm-mm. mengkudu, Mm-mm. madu itu paling banyak kan yang mengandung madu. Itu manfaatnya dari jenis-jenis kayak gitu tuh apa sih? Kalau untuk tadi yang madu itu, madu otomatis dari sebelum kita lahir ya, Ya. dari nenek moyang kita, dari leluhur kita, konsumsi madu itu memang untuk keseharian mereka. Apalagi di zaman kerajaan dulu,
mereka untuk daya tahan tubuhnya memang konsumsi madu. Gitu. Jadi memang madu memang bagus banget. Jadi terus banyak orang yang tertolong banget untuk kasus-kasus orang dengan sakit kanker itu pakai apel bagus. Ternyata di dalam buah apel itu sebagai antioksidan, penangkal radikal bebas. Seperti ini, kita lagi di luar gini. Ini sih enak ya tempatnya, sejuk ya. Ya, seger gitu ya. Seger. Apalagi kalau tapi kita juga tidak bisa menghindari dong dari debu, dari asap kendaraan bermotor, terus asap rokok. Kemudian apalagi ini radiasi HP. Itu kan radikal bebasnya banyak banget ya. Jadi kalau Rifki bisa nemuin ada buah-buahan kulit manggis, terus buah apel, terus kemudian dari madu, itu bagus banget untuk menangkal radikal bebas. Karena tanpa kita sadari bahwa nantinya itu kanker itu kita tidak aja diderita untuk usia tua aja, usia muda pun juga bisa juga terkena. Pokoknya karena harus waspada ya dari sejak bener dini banget, itu ya, Dok. sejak dini harus waspada kayak gitu. Nah kemarin tuh aku pas waktu aku di rumah sakit, pulang dari rumah sakit itu masih di dalam rumah sakit sih, baca-baca artikel ilmiah. Itu baca di beberapa jurnal bahwa dari ini ekstrak dari kulit manggis, terus dari buah apel, terus dari sirsak. Nah, sirsak ini terakhir itu ada yang meneliti. Aku lupa nih penelitiannya dari mana, tapi yang jelas itu udah masuk jurnal dari Eropa juga bahwa sirsak itu ternyata bagus untuk mengobati kanker. Jadi gitu, mengobati kanker aja bagus, apalagi untuk pencegahan kanker. Jadi gitu. Bener banget. Nah, tapi juga kemarin itu ada beberapa golongan obat yang tidak bisa juga. Nah, tadi kan untuk dewasa bisa. Bener. Dewasa usia dikatakan dewasa kan di atas 17, 12. betul, 17, 18 ke sana ya. Iya. Itu yang tadi Ifki bilang tadi, kulit manggis, terus kemudian buah apel, buah sirsak. Itu memang paling bagus dikonsumsi pada usia dewasa. Soalnya kalau misalkan dikonsumsi dewasa, dia akan aman. Oh gitu. Tapi hati-hati kalau memang aku baca ya di beberapa jurnal itu mengkudu itu hati-hati. Kalau untuk yang tadi itu sirsak, boleh sirsak, buah apel, terus kemudian kulit manggis, rosella, itu boleh dikonsumsi untuk ibu hamil. Tapi gitu. memang untuk beberapa pertemuan ilmiah tahunan POGI itu ada yang menyebutkan bahwa beberapa studi itu di kasus kandungan dan kebidanan orang hamil itu tidak boleh mengkonsumsi buah mengkudu. Oh, kenapa itu, Dok? Nah, dari buah mengkudu itu memang tidak baik untuk kehamilan. Jadi gitu. Jadi memang harus hati-hati jika Ifki nanti kan ini belum nikah ya. Tahu aja dokter jadi malu. Nah, nanti kalau Ifki udah nikah, kalau ada tetangganya yang boleh, ayo minum mengkudu, makan mengkudu. Ifki dari kita ngobrol-ngobrol sini jadi tahu bahwa mengkudu tuh nggak boleh. Bener banget. Nah, tapi kalau madu boleh ya. Ingat madu, sirsak, kulit manggis boleh. Nah, tapi kalau nanti Ifki istrinya udah hamil, terus menyusui, itu boleh dikonsumsi. Untuk buah mengkudu boleh kalau usia udah 9 bulan. Oh gitu. Jadi mending besok aku saranin teman-teman aku nih yang baru nikah ya untuk lebih hati-hati ya pasti. Ya kamu nikah dulu dong. Aduh berat itu. Iya dong kan. Tapi ingat juga ya If, beberapa teman aku juga yang dia mengkombinasikan untuk obat herbal ini untuk terapi pasiennya. Jadi gini, untuk menekan rasa sakit pasca operasi. Nah, teman aku kemarin tuh cerita kalau dia itu dapat pasien pasca operasi usus buntu, terus laparotomi atau dibuka perutnya karena ususnya lengket. Nah, dia juga mengkonsumsi obat kimia, tapi tidak dosis yang panjang atau jangka waktu yang panjang karena dia sakit, terus dia dikonsumsi obat itu, tapi tetap dalam pengawasan dokter. Nah, dia tetap ngeluh ke tempat prakteknya temanku itu, ini sakit, kok masih sakit terus loh. Terus dia nyaranin untuk mengkonsumsi buah-buah yang
ada di kulit manggis, terus Biasa. ada yang udah di ekstrak-ekstrak Madu, tadi itu ya. Ternyata bisa untuk menekan rasa sakit. Ternyata si perannya tuh si rosella kata temenku. Rosella. Iya. Mm-mm. Kandungan apa yang ada di rosella itu sebenarnya? Ya, dia bisa menekan rasa sakit. Nah, Wow. keuntungan yang berikutnya kalau Ifki menemukan ada beberapa obat herbal itu biasanya tidak menimbulkan ketergantungan. Iya kan? Aman ya berarti itu. Ya? Yes, bener banget karena kan dari sebelum kita lahir atau ditemukan obat kimia kan leluhur-leluhur kita Bener. kan udah Pakai, mengkonsumsi ya, obat alami- herbal. alami Iya, gitu ya. dan mereka Bener. otomatis sehat kan? Iya. Sehat iya. banget. Jadi memang nggak bisa dipungkiri lah kalau obat herbal itu bisa masih menjadi Andalan ya. andalan, bisa diunggulkan, dan di era yang masa kini, era internet, era maju seperti ini menjadi trendmark lagi untuk Muncul kembali untuk Ya, menjadi solusi karena- baru gitu ya. karena orang mulai sadar bahwa pentingnya konsumsi back to nature, kembali bener. ke alam herbal. Bener banget. Bener kan? Berarti mulai sekarang aku mungkin lebih saran ke saudaraku itu ya Mm-mm. untuk lebih mengonsumsi buah-buahan. Penting banget nih, penting banget. Selain itu juga ternyata si beberapa obat herbal itu orang-orang zaman dulu mana ada yang hipertensi, Bener ya. sakit gula, Heeh. betul kan? Di zaman sekarang dengan pola hidup yang serumit Ah, itu, dengan betul kan? konsumsi yang tidak teratur, Ya, selain mulai mereka- muncul gitu ya. Betul, mereka kan, ya sekarang kan terpapar namanya junk food. Benar, junk food. Apalagi itu, Ifki, wah, teman-teman banyak. Ifki, Mm-mm. teman-teman aku juga kan. Nah, terpapar tuh oleh junk food, gaya hidup nge-games, junk food, ngopi nggak ukuran, itu kan, Benar. makan bebas nggak pernah olahraga. Kembali ke obat herbal itu penting banget. Soalnya kalau memang udah kena hipertensi, dia akan selamanya minum obat hipertensi. Benar banget. Yang kalah otomatis Ginjal. betul, Aduh. dia akan mengedap. Makanya untuk sebagai penyeimbang ya tetap hipertensi, tetap diobati, tapi kan bisa dikurangi dosis paling minimal sekali kan. Iya, benar. Dan sebagai penyeimbangnya obat herbal tersebut. Ditambah pola hidup yang sehat. Bener banget. Pola hidup yang sehat otomatis Ibu udah tahu dong. Dapat Nah, olahraga, Olahraga. pagi hari. istirahat yang cukup. Betul. Olahraga itu baiknya kapan? Pagi hari dong. Pagi. Kalau nggak punya waktu gimana? Pasti punya waktu. Kita bangun jam berapa? Jam 5 kan? Ya, jam 5. Jam 5 sebelum mandi kita gerak-gerak tubuh dulu. Bener. Minimal berapa menit? 15 sampai 15 30 ya, menit. 30 lah udah Gerak-gerak cukup. aja. Nah. Lari-lari kecil, olahraga senam-senam kecil. Nanti kita bekerja. Pulang kerja jam 2, jam 3 kita bisa fitness. Kalau Ya. nggak bisa ke fitness center, kita bisa lari-lari, dalam jalan-jalan, rumah pun sepedaan. bisa ya? Bisa. Nggak harus dong. Seminggu sekali. Bisa seminggu 2 kali, 3 kali nggak masalah. Asalkan kita tetap berolahraga. Dan daripada nggak sama sekali gitu ya, Benar, Dok? olahraga yang baik adalah olahraga yang tidak harus langsung 2 jam, 4 jam. Nggak perlu. Teratur. Teratur. 30 menit, 1 jam, 60 menit. Dan paling bagus diusahakan di bawah sinar UV tidak boleh lebih dari 30 menit. Karena dia bisa pemecahan vitamin D. Bagus begitu. untuk penguatan tulang, kayak gitu juga. Nah, penting juga selain tadi kita bahas tentang darah tinggi, Bener. nah gula tadi. Oh. Tanpa kita sadari banyak kasus di rumah sakit yang aku tangani, orang sakit gula itu usianya produktif. Usia produktif tuh, nah Waduh. perlu bahaya. diingat, usia, nah terakhir nih, diabetes atau penyakit gula itu ada tipe 1, tipe 2. Apa aja? Kalau yang tipe 1 itu, memang dia udah bawaan genetik. Oh. Kalau yang tipe 2, nah itu biasanya karena gaya hidup yang kurang baik. Biasanya banyak kasus usia 18 tahun sampai usia 45 tahun sekarang kena gula, hati-hati. Aduh. Kenapa? ngeri ya. Coba deh, kalau aku pas waktu di, kan ini rumah sakitku kan juga daerah desa ya, Heeh. desa. Aku juga praktek juga di kota. Nah, aku pernah nih nggak sengaja beli ballpoint. Terus? Di warung itu aku ngelihat nih dari bawah di etalasenya sampai atas nggak ada makanan minuman yang sehat. Aduh. Jadi bayangin aja, kita itu lagi terkepung oleh beberapa penyakit tanpa kita sadari. Bener. Bener banget kan? Kalau kita nggak bisa menjaga dengan pola hidup yang bagus dan sehat dan konsumsi-konsumsi yang benar-benar aman untuk tubuh kita sebagai barrier hidup kita, bahaya. Kita bisa kena. Kalau sudah kena gula, Aduh. kamu akan selamanya minum obat gula. Aduh, Hati-hati amit-amit banget. ya, aduh, ngeri Hati-hati ya. banget. Serius. Apalagi kalau udah komplikasi.
kakinya jadi bau, Aduh. nanti bisa diamputasi. Aduh, itu ngeri Ginjalnya banget. kena, cuci darah, ngeri banget. Aku nggak lagi ngakut-nakutin soalnya, karena gini, kalau obat gula itu gulanya bisa normal, cuman nanti pasti yang kena ginjalnya kalau terus-terusan. Itu ujungnya ginjal ya, karena obat itu ya. Hati-hati obat kimia. Makanya sebagai penyeimbang, obat kimia tetap diminum tapi dosisnya kecil. Kecil aja, Kecil. kurangin seminim Dan mungkin ya. obat kimia yang aman. Nah, obat gula itu kan yang direkomendasi oleh pertemuan kemarin aku ikut seminar di International Asia Oceania Pacific yang kebetulan ada di Jogja kemarin. Pesertanya dari Eropa, dia menyarankan obat gula yang aman ternyata memang itu golongan yang memang lewat suntik karena dia tidak melewati mulut, lewat organ pencernaan. Nah, Iya, sebab itu untuk menstabilkan itu kita butuh namanya penyeimbang dari alam. Bener. Nah, orang ketahui bahwa herbal namanya. Nah, kalau aku menyebutnya yang bisa menstabilkan dari alam. Kita Alami, kembali lagi ya. alam, Back to alami, nature back to pokoknya. nature, otomatis gitu. Dan kalau Ifki memang saudaranya tadi kolesterol, aku saranin tetap obat kimia boleh dikonsumsi, tapi dosisnya kecil ya, dalam pengawasan dokter. Yang pertama itu. Dan supaya tidak ketergantungan dengan obat banget, tetap harus tadi obat herbal. Obat herbal, buah-buahan. Maksudnya obat herbal tuh gini loh, If. Yang tadi ada itu kandungan tadi, kandungan dari kulit manggis, madu, nah, mengkudu, rosella, apel, apel, sirsak. Bener. Kalau bisa yang seperti itu deh. Soalnya gini, selain itu kan dia otomatis kalau orang kena gula, nah, kalau kena gula otomatis langsung biasanya dia otomatis kadar metabolisme tidak stabil. Ya. Terus juga berpengaruh ke tekanan darah. Makanya ada spesialis namanya penyakit dalam dan hipertensi dan endokrin. Karena itu hubungannya erat banget. Gara-gara kolesterol yang tinggi, ya kan, semua bisa kena soalnya. Iya, Ngeri loh, ya. zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu kalau Ifki deh ke suatu rumah makan, itu makanan itu bener-bener banget, itu kolesterolnya tinggi banget. Tapi nikmat tuh, gimana itu? Nah, selain kolesterol juga asam urat loh. Ah, Tanpa kita sadari masuk. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa menikmati hidup, bener, itu yang utama. makan enak, menikmati hidup, sehat. sehat. Ah. Susah itu, gimana itu? Nah, itu tadi. Makan enak tetap, makan yang sehat tetap. Nah, apa yang masuk ke dalam mulut bisa dikendalikan. Makan enak tetap enak. Daging, Iya. salmon, Waduh. ikan gabus, ikan lele. Waduh, jadi lapar aku. Iya. Sate kambing, Waduh. sate sapi. Waduh, itu enak semua kan? aku itu. Iya, apalagi kalau kita masuk ke rumah makan Padang, nggak mungkin dong kita milih-milih. Benar. Betul loh. Kita tetap sebagai bisa penyeimbang, tapi kita harus mengendalikan apa yang masuk ke dalam mulut. Benar. Nah, kalau memang nggak bisa mengendalikan, nah kita cek dong rutin kesehatan. Kolesterol kita berapa, asam urat kita berapa, tekanan darah kita berapa, gula darah kita berapa. Nah, dari situ kita jadi tahu, aku bisa ngerem nih sampai sini. Berapa sih kadarku? Tapi kalau udah terlalu tinggi, jangan sedih. Tetap bisa diobati obat kimia, tapi tidak ketergantungan dan ditambah dengan yang dari alami tadi, obat-obat bener herbal. banget. Nah, pilihlah obat-obat herbal yang memang alami banget untuk tubuh dan itu aman banget. Nah, Pasti, itu pilih pasti, itu aja, bener, If, bener. menurutku. Bener. Karena, nah selain kita nggak bisa dong. Enak banget ya Iya. kan? Nggak enak ya, itu namanya enak Menolak banget. juga nggak bisa, Nolak nahan. nggak bisa dong. Apalagi kita yang berjiwa muda kayak gini. Sakit nggak harus menunggu sampai usia tua. Iya. Bisa datang kapan aja ya. Betul. Nah, kan yang penting, wah makan enak, yang penting sehat. Salah. Sehat itu karunia. Benar. Sehat itu karunia. Harus kita benar-benar kita syukuri banget. Tapi orang itu maunya sehat terus. Tapi dia tidak bisa menjaga dan Lupa, mempertahankan. terlalu menikmati. Menjaga dan mempertahankan. Apalagi di usia muda seperti kita ini, nah, godaan-godaan dari teman-teman, iya, teman-teman rokok, minum alkohol. Kalau bisa Ifki jangan deh, karena itu nggak baik banget untuk tubuh Ifki. Ya. Terus kita harus mengendalikan namanya pola hidup sehat yang baik. Olahraga, usahakan bro, olahraga. Futsal kan, Dokter. hobinya kan? Oh iya bener, kok Basket. tahu? Masih Aduh, basket nggak? Masih. Serius. Masih. Nanti aku diajak ya. Wah siap. Aku habis beli sepeda nih. Wih. Kapan-kapan main tempat aku ya nanti ya. Boleh, sepeda bareng. Oke. Gue pagi-pagi. Sip. Wih, mantap. Nanti aku kasih tahu
kapan kita harus goes. Siap. Aduh, makasih banget dok. Thank you. Hari ini banyak ilmu yang aku dapat Thank you dari banget. dokter. Ya, kita nanti kalau jumpa lagi Pasti. bisa kita ke praktekanku aja. Nanti Siap. kita akan bahas semuanya. Kita ajak deh saudaramu atau siapapun. Siap. Boleh atau kamu mau korek-korek Kita informasi. sharing-sharing pokoknya Boleh. ya dok. Nanti kalau Ifki yang tadi Ifki kenalin itu apa produk herbal tadi itu Ya, yang kenalin alami. itu dibawa aja. Nanti Siap. aku baca deh, aku pelajari bener-bener aman apa enggak. Siap, Karena siap. sekarang banyak penemuan ilmiah banyak obat herbal yang berhenti di penelitian ilmiah karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah makanya nanti Ifki coba deh bawa ya. Siap. Kapan mau ke sana? Segera lah. Jangan Pokoknya lupa aku ya. bakal hubungin Telepon dokter ya. Andre. Telepon. Siap. Telepon-teleponnya masih kan? Masih. Ya, Sip. aku mau lanjut balik dulu ya. Wih, jalan kaki ini dok. Jalan lah. Wih, Kapan lagi kalau mau olahraga? mantap. Dokter kan harus mencontoh yang baik. Wah, bener-bener. Memberi Ini contoh yang dokter baik. saya ini, dokter saya ini bener. Salam buat keluarga ya. Siap. Makasih ya dok. Oke, dadah. Siap. Yuk, duluan ya. Yuk. Yuk. Bagaimana? Sudah temukan jawabannya? Jangan lupa untuk saksikan terus Vitanosin solusinya. Dan jangan lupa untuk ikuti seluruh akun sosial media Vitanosin dan juga download aplikasi Vitanosin. Sampai jumpa! Dalam jangka panjang, sebagian obat dapat menyebabkan lebih banyak kerugiannya dibandingkan manfaat positifnya. Pada beberapa kasus, obat yang dijual belikan secara bebas ataupun obat kimia, jika dikonsumsi dalam pengobatan jangka panjang, biasanya lebih banyak resikonya dibandingkan manfaatnya. Lalu, solusi apa yang sebenarnya kita butuhkan? Temukan jawabannya di Vitanosin Solusinya. Itu Ifki bukan sih? If? Wih, Hei, apa kabar? dokter Andre, baik dok, Oh, baik. kenapa? Mukamu sedih banget sih? Pusing aku dok. Kenapa sih? Lagi banyak pikiran nih. Aku tuh punya saudara kan dok. Kenapa? Dia tuh punya penyakit asam urat. Mm-mm. Aku pusing. Dia udah konsumsi obat selama 2 tahun dok. 2 tahun? 2 tahun. Obat kimia? Beneran obat kimia. Makanya aku tuh bingung. Bahaya nggak ya buat saudaraku itu konsumsi obat kimia selama 2 tahun? Obat kimia dikonsumsi 2 tahun jelas bahaya dong. Pasti bahaya. Kenapa? Karena dia namanya obat kimia masuk di dalam tubuh, diproses dalam tubuh dan akhirnya mengendap di ginjal. Pasti. Dan yang akan jadi korbannya adalah si ginjalnya tersebut. Berarti bener-bener bahaya ya itu buat saudaraku ya dok. Bener banget. Terus kalau obat alami, obat herbal alami kan udah banyak nih sekarang. Itu kira-kira untuk menggantikan obat kimia itu cukup baik dan aman nggak sih buat saudaraku? Kalau itu obat herbal bener-bener obat herbal yang dari tumbuh-tumbuhan dan buah, aku pikir kenapa tidak? Itu justru malah aman banget. Itu recommended banget bagi aku. Karena obat kimia tetap ngobati ya, tapi tetap didukung dengan obat herbal. Soalnya sebagai penyeimbang gitu, Rif. Berarti nggak cuma obat herbal ya, kita juga harus bener-bener jaga pola hidup kita yang sehat ya dok. Bener banget. Nah, ngomongin tentang hidup sehat, nah jangan lupa saudaramu suruh olahraga deh. Pasti. Terus Aku makan besok- makanan yang bergizi, terus pasti. gaya hidupnya yang bagus, Pasti. pola hidupnya diatur. Bener. Karena itu penting banget, gak cuman konsumsi obat kimia yang terkontrol, juga konsumsi tadi apa? Obat herbal ya tadi. Bener, Ya? Nah, obat herbal. herbal tadi yang dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan, kenapa tidak konsumsi? Tapi juga harus olahraga tentunya. Pastinya. Sekarang kan banyak tuh dok obat herbal dari buah, dari tumbuhan, misal dari buah manggis tuh. Kayak apa sih sebenarnya manfaat-manfaat misal nih buah manggis, kulit manggisnya itu kan biasanya banyak khasiatnya ya dengar-dengar. Itu apa sih manfaatnya? Berarti Ifki udah banyak tahu ya tentang Iya. kulit manggis ya. Heeh. Kulit manggis itu bagus If untuk sebagai antioksidan, Oh. penangkal radikal bebas. Jadi sekarang itu petani-petani di daerah terpencil, di petani-petani di daerah-daerah gitu,
mereka rata-rata mengganti tanaman mereka dengan buah manggis karena penting banget ya. Jadi petani itu banyak diuntungkan dengan adanya penemuan-penemuan tersebut. Akhirnya kulit manggis jadi pilihan untuk mereka dijual ke pasaran dan diolah menjadi obat herbal gitu. Kan Itu- banyak kan ya, nggak cuma buah manggis, ada apel, mengkudu, madu itu paling banyak kan yang mengandung madu. Itu manfaatnya dari jenis-jenis kayak gitu tuh apa sih? Kalau untuk tadi yang madu itu, madu otomatis dari sebelum kita lahir ya, Ya. dari nenek moyang kita, dari leluhur kita, konsumsi madu itu memang untuk keseharian mereka. Apalagi di zaman kerajaan dulu, mereka untuk daya tahan tubuhnya memang konsumsi madu. Jadi memang madu memang bagus banget. Jadi terus banyak orang yang tertolong banget untuk kasus-kasus orang dengan sakit kanker itu pakai apel bagus. Ternyata di dalam buah apel itu sebagai antioksidan, penangkal radikal bebas. Seperti ini, kita lagi di luar gini. Ini sih enak ya tempatnya, sejuk ya. seger gitu ya. Seger. Apalagi kalau, tapi kita juga tidak bisa menghindari dong dari debu, dari asap kendaraan bermotor, terus asap rokok, kemudian apalagi ini radiasi HP. Itu kan radikal bebasnya banyak banget ya. Jadi kalau Rifki bisa nemuin ada buah-buahan kulit manggis, terus buah apel, terus kemudian dari madu, itu bagus banget untuk menangkal radikal bebas. Karena tanpa kita sadari bahwa nantinya itu kanker itu kita tidak aja diderita untuk usia tua aja, usia muda pun juga bisa juga terkena. Pokoknya Karena harus waspada ya dari sejak bener dini banget, itu ya, Dok. sejak dini harus waspada kayak gitu. Nah, kemarin tuh aku pas waktu aku di rumah sakit, pulang dari rumah sakit gitu, masih di dalam rumah sakit sih, baca-baca artikel ilmiah. Itu baca di beberapa jurnal bahwa dari ini ekstrak dari kulit manggis, terus dari buah apel, terus dari sirsak. Nah, sirsak ini terakhir itu ada yang meneliti. Aku lupa nih penelitiannya dari mana, tapi yang jelas itu udah masuk jurnal dari Eropa juga bahwa sirsak itu ternyata bagus untuk mengobati kanker. Jadi gitu. Mengobati kanker aja bagus, apalagi untuk pencegahan kanker. Jadi gitu. Bener banget. Nah, tapi juga kemarin itu ada beberapa golongan obat yang tidak bisa juga. Nah, tadi kan untuk dewasa bisa. Bener. Dewasa usia dikatakan dewasa kan di atas 17, 12, betul 17, 18 ke sana ya. Iya. Nah, itu yang tadi Ifki bilang tadi, kulit manggis, terus kemudian buah apel, buah sirsak. Itu memang paling bagus dikonsumsi pada usia dewasa. Soalnya kalau misalkan dikonsumsi dewasa, dia akan aman. Oh gitu. Nah, tapi hati-hati kalau memang aku baca ya di beberapa jurnal itu mengkudu itu hati-hati. Kalau untuk yang tadi itu sirsak, boleh sirsak, buah apel, terus kemudian kulit manggis, rosella, itu boleh dikonsumsi untuk ibu hamil. Tapi memang untuk beberapa pertemuan ilmiah tahunan POGI itu ada yang menyebutkan bahwa beberapa studi itu di kasus kandungan dan kebidanan orang hamil itu tidak boleh mengkonsumsi buah mengkudu. Oh, kenapa itu, Dok? Nah, dari buah mengkudu itu memang tidak baik untuk kehamilan. Jadi gitu. Jadi memang harus hati-hati jika Ifki nanti kan ini belum nikah ya. Tahu aja dokter jadi malu. Nah, nanti kalau Ifki udah nikah, kalau ada tetangganya yang boleh, ayo minum mengkudu, makan mengkudu. Ifki dari kita ngobrol-ngobrol sini jadi tahu bahwa mengkudu itu nggak boleh. Bener banget. Nah, tapi kalau madu boleh ya. Ingat madu, sirsak, kulit manggis boleh. Nah, tapi kalau nanti Ifki istrinya udah hamil, terus menyusui, itu boleh dikonsumsi. Untuk buah mengkudu boleh kalau usia udah 9 bulan. Oh gitu. Jadi mending besok aku saranin teman-teman aku nih yang baru nikah ya untuk lebih hati-hati ya pasti. Ya kamu nikah dulu dong. Aduh berat itu. Iya dong kan. Tapi ingat juga ya If, beberapa teman aku juga yang dia mengkombinasikan untuk obat herbal ini untuk terapi pasiennya. Jadi gini, gitu. untuk menekan rasa sakit pasca operasi.
Nah, teman aku kemarin tuh cerita kalau dia itu dapat pasien pasca operasi usus buntu. Terus laparotomi atau dibuka perutnya karena ususnya lengket. Nah, dia juga mengkonsumsi obat kimia, tapi tidak dosis yang panjang atau jangka waktu yang panjang karena dia sakit, terus dia dikonsumsi obat itu, tapi tetap dalam pengawasan dokter. Nah, dia tetap ngeluh ke tempat prakteknya temanku itu, ini sakit, kok masih sakit terus loh. Terus dia nyaranin untuk mengkonsumsi buah-buah yang ada di kulit manggis, terus yang udah diekstrak-ekstrak tadi itu, ternyata bisa untuk menekan rasa sakit. Ternyata perannya tuh si Rosella, kata temenku. Rosella, kandungan apa yang ada di Rosella itu sebenarnya? Ya, dia bisa menekan rasa sakit. Nah, keuntungan yang berikutnya kalau Ifki menemukan ada beberapa obat herbal itu biasanya tidak menimbulkan ketergantungan. Iya kan? Amannya berarti itu. Yes, bener banget, karena kan dari sebelum kita lahir atau ditemukan obat kimia kan leluhur-leluhur kita kan udah pakai, mengkonsumsi ya, obat herbal, gitu ya, dan mereka bener. otomatis sehat kan, Iya, sehat banget. Jadi memang nggak bisa dipungkiri lah kalau obat herbal itu bisa masih menjadi Andalan ya. Andalan, bisa diunggulkan, dan di era yang masa kini, era internet, era maju seperti ini, menjadi trendmark lagi untuk muncul kembali untuk menjadi solusi baru gitu ya. Karena orang mulai sadar bahwa pentingnya konsumsi back to nature, kembali ke alam herbal. Bener banget. Bener kan? Berarti mulai sekarang aku mungkin lebih saran ke saudaraku itu ya untuk lebih mengonsumsi buah-buahan. Penting banget nih, penting banget. Selain itu juga ternyata si beberapa obat herbal itu orang-orang zaman dulu mana ada yang hipertensi, bener ya. sakit gula, betul kan? Di zaman sekarang dengan pola hidup yang serumit itu, dengan betul, konsumsi yang tidak teratur, selain mulai muncul gitu ya. Betul, mereka kan, ya sekarang kan terpapar namanya junk food. Benar, junk food. Apalagi Ifki, teman-teman Ifki, teman-teman aku juga kan. Nah, terpapar tuh junk food, gaya hidup nge-games, junk food, ngopi nggak ukuran, itu kan, makan bebas nggak pernah olahraga. Kembali ke obat herbal itu penting banget. Soalnya kalau memang udah kena hipertensi, dia akan selamanya minum obat hipertensi. Nah, yang kalah otomatis betul, dia akan mengendap. Makanya untuk sebagai penyeimbang ya tetap hipertensi, tetap diobati, tapi kan bisa dikurangi dosis paling minimal sekali kan. Dan sebagai penyeimbangnya obat herbal tersebut ditambah pola hidup yang sehat. Bener banget. Pola hidup yang sehat otomatis Ibu udah tahu dong. Olahraga pagi hari, istirahat yang cukup. Betul. Olahraga itu baiknya kapan? Pagi hari dong. Pagi. Kalau nggak punya waktu gimana? Pasti punya waktu. Kita bangun jam berapa? Jam 5 kan? Ya, jam 5 sebelum mandi kita gerak-gerak tubuh dulu. Bener. Minimal berapa menit? 15 sampai 30 ya, menit. 30 lah udah gerak-gerak cukup. aja. Lari-lari kecil, olahraga senam-senam kecil. Nanti kita bekerja, pulang kerja jam 2, jam 3 kita bisa fitness. Kalau nggak bisa ke fitness center, kita bisa lari-lari, jalan-jalan, rumah pun sepedaan. bisa ya? Bisa, nggak harus dong. Seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali, 3 kali nggak masalah. Asalkan kita tetap berolahraga. Dan daripada nggak sama sekali gitu ya. Bener, olahraga yang baik adalah olahraga yang tidak harus langsung 2 jam, 4 jam, nggak perlu. Teratur. 30 menit, 1 jam, 60 menit. Dan paling bagus diusahakan di bawah sinar UV, tidak boleh lebih dari